1985. Tarutung, Tarutung. Amang lu, Amang Lubis. Oh ya, benar, benar. Oke, terima kasih. Ya, kalau salah pasti udah kelewatan kan. Ya, yang sering bersama-sama kita adalah setiap perkumpulan-perkumpulan KOR, baik itu AMA, INA, Naposo, Remaja, Sekolah Minggu, itu di bawah naungan Koinonia. Nah, siapakah Ketua Dewan Koinonia? AKBP Makassar? Amang ini tadi yang duluan, angkat tangan. Ya. Amang Situa Insinyur Harlem Simatupang. Ya, lengkap sekali. Terima kasih. Iya, di sini masih ada 5 lagi ya. Ini lumayan loh kalau Amang Inang belanja ke Ramayana, Matahari, apalagi ya, McD, harus beli ini. Lumayan. Jadi kita bawa ini bisa hemat kan? Tidak perlu lagi beli tote bag-nya. Ya. Oke. Gimana panitia, sudah ada ya? Si. Lanjut aja. Belum datang juga ya? Masih briefing di belakang. Masih apa? Masih briefing. Briefing. Oke. Ya, di pembicara kita masih sedang briefing. Panitia. Ya, sudah mengisi daftar absen karena ya. Ya, siap. Ya, nanti Amang Inang mohon diisi daftar absennya karena ini berguna, ini untuk pertanggungjawaban panitia kepada Kemenkominfo terkait pembagian sertifikat dan juga konsumsi. Jadi nanti sertifikat, kalau Amang Inang butuh sertifikat bisa di-download. Jadi sertifikat kita berbentuk digital, bukan berbentuk fisik ya, paperless. Ya, petugas absen bolehlah menjalankan absennya. Sudah? Oke. Ya. Ya. Dari Jakarta. C12. Oh, datang dia tadi waktu ibadah. Satu, iya, oke mantap. Oke.
Sí. Cek. Ya, dimohon kepada pemilik kendaraan B2018 FFZ, B2018 FFZ, mohon digeser. Terima kasih. Di Sopotalenta lokasi mobilnya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang saat ini sedang berada di luar, boleh kita bersama-sama tertib masuk ke dalam gereja. Sí. Geo, mana remote? Geo, Geo. Geo, mana remote? Di jalan, aku lagi di jalan. Udah aku bilang tadi ada OVO. Baik, saya rasa sudah lengkap ya, sudah siap semuanya. Ya, pintu depan boleh dikondisikan untuk ditutup.
Namun nanti kita akan kedatangan tamu dari Paduan Suara GPIB, ada 2 itu, sama dari HKBP Tamarunang. Diinfokan tadi masih di jalan. Si, ya, oke. Si. Bukan. Apa panitia? Apa ini? Persiapan. Ini masih lalu lalang ini. Polta, sudah? Sudah, oke. Oke ya. Ya, baik, kita mulai acara ini. Mohon ketertiban dari Amang Inang dan rekan-rekan Naposo. Absen bisa dijalankan dengan tertib. Bagi yang di luar silakan masuk. Kita akan membuka acara ini. Kami mohon kesediaan Amang Ketua Dewan Kononia, Amang Sintua Harlem Simatupang, untuk membuka kita dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum acara ini kita mulai, kita wajib memohon pertolongan daripada Tuhan. Untuk itu kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Sungguh kami rasakan berkat anugerah campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Mulai dari pagi hari kami melakukan ibadah, dan sampai pada siang hari ini kami dapat Tuhan persatukan di gedung gereja ini untuk menerima pembekalan atau talk show dari Kominfo untuk menjelaskan tentang teknologi digitalisasi yang akan disampaikan oleh para pembicara kami. Olehnya itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami pada siang hari ini. Demikian juga kepada narasumber yang akan menyampaikan kepada kami, Tuhan memberkati agar beliau penuh sukacita dalam naungan dan berkat Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kami yang dari HKBP Tamarunang masih dalam tengah perjalanan, sertai mereka tibakan dengan selamat agar kami bisa sama-sama bersekutu di ruang gereja ini. Ya Allah, dari mulai pertengahan sampai kami mengakhiri acara kami ini, berkenan Tuhan memberkati kami. Ampunkan salah dosa kami, hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Ya, shalom. Horas. Ya. Ya, jadi sebelum kita serahkan talkshow ini kepada masing-masing narasumber kita, ada di sini sudah hadir Bapak Sony Mongan, atau kita panggil dengan panggilan akrabnya Bung Ammo. Ya, Bung Ammo, selamat datang Bung Ammo. Dan juga kepada Bapak Rudi Peter Goni, selamat datang di HKBP Makassar. Di sini kita HKBP Makassar ada ratusan kakak, dan supaya kita tahu juga HKBP adalah organisasi keagamaan terbesar ketiga setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jadi kita cukup berbangga dan sangat layak kita HKBP diajak bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk melaksanakan acara ini. Dan pembicara kita yang ketiga adalah, masa nggak kenal kan? Pasti kenal lah. Ya, Amang Pendeta Porisman Lubis, pendeta fungsional di HKBP Makassar. Oke, di sini saya akan mengantar talkshow ini dengan sedikit statement ya. Bapak, Ibu di sini semua, teman-teman pemuda, ada yang tahu apa itu literasi digital? Atau jangan ke digitalnya, literasi saja, literasi, ada yang tahu? Atau bukan zaman kita lagi ya? Mungkin nama Bapak Ibu di sini mungkin belum terlalu mengenal dengan dunia digital. Tetapi kalau teman-teman pemuda pasti tahu itu apa dunia digital, dunia media sosial. Nah, di sini kita akan membahas tentang literasinya, literasi digital, yaitu kemampuan kita, kemampuan seorang, kecakapan personal untuk berdigital. Ya, jadi ini saya sebelum acara ini saya observasi sedikit. Menurut penelitian Microsoft, perusahaan teknologi terbesar di dunia, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, bahwa netizen di Indonesia adalah netizen paling tidak sopan di Asia Tenggara. Netizen tahu ya? Netizen. Jadi semua pengguna digital itu bisa disebut netizen, adalah yang paling tidak sopan di Asia Tenggara. Nah, itu penelitian loh yang dilakukan oleh Microsoft. Nah, saya juga berangkat dari hasil fakta yang saya temukan. Tahun lalu, puji Tuhan, saya menyusun disertasi saya di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Saya menemukan fakta ada ribuan perkara tentang hoax, fitnah, dan pencemaran nama baik di Sulawesi Selatan. Nah, itu tidak dapat diselesaikan. Karena apa? Karena kalau orang Makassar bilang ada istilah sirima pace.
Siri Mapace ini seperti harga diri yang tinggi. Jadi kalau ada seorang individu yang diserang nama baiknya, maka kemungkinan individu tersebut akan membalas. Nah, ini dalam konsep dunia digital ya. Membalas, apalagi kalau dunia digital itu, riwayat digital itu tidak bisa dihilangkan. Akan selalu sampai ratusan tahun ke depan, riwayat digital itu akan tetap ada. Nah, itu ya. Nah, itu orang-orang yang di Sulawesi Selatan. Nah, kita juga di sini berangkat dari falsafah kita. Falsafah orang Batak itu apa? 3H. Hamoraon, Agabeon, Hasangapon. Nah, Hasangapon orang Batak itu sangat tinggi martabatnya. Jadi kalau ada orang yang menyerang nama baik keluarga kita atau nama baik kita sendiri, kemungkinan kita bisa membalas. Kemungkinannya. Nah, itu ya. Jadi Siri Mapace, Hasangaponnya orang Batak, apakah ini menjadi landasan bahwa kita tidak cakep di dunia digital? Nah, untuk itu kita hadirkan 3 pembicara yang pakar di bidangnya, yaitu yang pertama Bapak Sony Mangan, atau bisa kita panggil akrabnya dengan Kanda Ammo. Ya, silahkan dengan kasih kita sambut Bang Mek Ammo. Horas. Saya mau tanya sebelum saya mulai, ada berapa banyak warga jemaat HKBP yang sudah ke kantor Sinode Tarutung? Ayo. Sudah pernah ke kantor Sinode di Tarutung belum? Berapa banyak? 1, 2, oke. Oh, berarti ada temannya saya nggak sendiri ya. Saya juga sudah pernah ke kantor Sinode di Tarutung. Ya, jadi karena kita lagi di HKBP, logat kita bikin agak sedikit-sedikit Batak, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa lah ya. Sama lah kita ini, ya. Saya pun ini punya banyak sekali keluarga Batak, ya. Karena saya di Jakarta itu, bapak angkat saya itu Hasibuan. Ya, jadi bagaimanapun masih ada lah. Saya punya babi panggang karo itu darahnya, bukan babi panggang ya. Masih suka lah juga saya makan-makan ke lapo-lapo itu ya. Oke, hari ini kita tidak akan bahas tentang lapo ya. Saya tahu jamnya sudah jam-jam makan siang, tapi kita tidak akan bahas lapo karena hari ini saya akan sharing tentang bagaimana kita menjadi berkat di sosial media. Izinkan saya memperkenalkan diri sejenak. Ini nama saya Bapak Ibu dan juga sosial media saya, silakan boleh dikunjungi. Nanti kita bisa komunikasi di sana ya. Ini Instagram saya boleh di follow, nanti yang follow langsung kita follow back hari ini ya. Oke, langsung saja. Tadi sudah sempat ditanyakan oleh moderator, apa itu literasi digital? Sekarang saya mau tanya, apa itu literasi digital? Kira-kira, apa itu literasi digital? Literasi digital merupakan sebuah kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam beragam bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas. Pintar sekali Ito ini, tepuk tangan dulu loh. Luar biasa Ito ini loh. Hebat dia ya. Ternyata HKBP Makassar hebat-hebat orangnya ya. Iya. Lo iya dong, betul kan? Hah? Baru apa dek? Simanjuntak. Simanjuntak. Salaman dulu Pak kita Pak. Aduh, salaman dulu Amang. Aduh, luar biasa ya. Jadi literasi digital itu kemampuan kita untuk memahami. Jadi jangan sampai kita punya handphone, sudah handphone canggih, sudah ada aplikasi, kita masih pakai cuma SMS, cuma telepon. Ya, padahal sudah canggih. Biasalah ya. Jadi saya berharap hari ini kita bisa belajar sama-sama. Nah pertanyaannya berikut, next. Kenapa kita harus belajar literasi digital? Kenapa kita harus mengerti literasi digital? Ada 4
ada 4. Kira-kira apa Bu? Ya udah Ibu. Kira-kira satu saja. Kenapa kita harus belajar literasi digital Bu? Agar kita makin cakap dalam berdigital. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa loh. Hebat-hebat loh. Pak Simanjuntak, HKBP hebat-hebat ya Pak. Luar biasa loh. Oh ya, saya disuruh tanya bapak-bapak, katanya habis nanti dimarahi saya nanti. Pak, izin Pak, kira-kira apa lagi selain itu, kenapa kita harus belajar literasi digital Pak? Membantu pelayanan digital. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa loh. Paham ya di sini ya. Pasti Bapak juga tahu pasti kan. Satu Pak, kenapa kita harus belajar literasi digital? Permisi. Yang pertama, memudahkan kita untuk melakukan yang dulu sulit dikerjakan. Bagaimana Pak? Bapak ini kayak berpikir ya, sebentar. Padahal dibaca juga di atas. Terus dulu Pak. Iya, nggak apa-apa. Inilah tujuannya kan. Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus repot-repot? Ini kan sudah gampang, tinggal dibaca. Yang penting kita mengerti, betul? Kita harus belajar literasi digital supaya, karena saya lihat di sini rata-rata Amang Inang itu masih ada yang kayaknya waktu mau kirim surat itu kan, tunggulah kirim surat ke Medan, berapa minggu pun baru sampainya ke Medan ya kan. Opung sama ini kalau mau lihat cucunya harus kirim foto dulu, sekarang nggak perlu. Tinggal klik, bisa langsung ngobrol, pakai video sama ponakannya. Dulu yang sulit, sekarang mudah. Ya, kemudian kita harus cakap digital itu, kenapa kita harus cakap digital? Supaya kita tahu. Kalau ada yang kirim-kirim berita, ya, ada yang kirim-kirim informasi, ada yang kirim begini. Judulnya dia kirim misalkan, saksang mampu menyembuhkan penyakit lambung. Kita baca judulnya langsung kita share, iya enggak? Padahal belum tentu kebenarannya. Memang sih waktu lapar kita makan saksang itu sembuh lapar kita, betul ya? Iya enggak? Apalagi kalau di situ tertulis Profesor Dr. Simanjuntak, percayalah dia. Iya enggak? Padahal kita enggak ngecek. Nah, kita perlu makin cakap digital supaya kita tahu. Ibu-ibu ya yang biasa bikin bapak-bapak itu stres kalau nunggu di rumah. Lagi minum kopi bapak-bapak, datanglah itu kiriman paket. Ya kan? COD pula. Marahlah si bapak. Enak aja kau, aku nggak pernah pesan, kenapa kau datang-datang kemari? Kita perlu cakap supaya kita tahu. Membantu pelayanan digital kita. Waktu kita lagi pandemi, semua orang harus mau tidak mau harus via Zoom. Karena tidak bisa ke gereja, dibantulah kita. Dan yang terakhir supaya kita tidak terseret arus media yang negatif. Jadi Bapak Ibu, kita ada di yang namanya the post-truth era. Di mana segala sesuatu itu terlihat benar. Hal yang salah bisa didandanin jadi sesuatu yang benar. Kita perlu berhati-hati. Ya. Nah, makanya kita perlu belajar. Hari ini kita akan bahas ada 4 pilar. Tapi saya tidak akan bahas semuanya karena nanti saya akan berbagi dengan kakak-kakak saya, para senior-senior saya, ada Pak RPG dan juga Pak Pendeta yang akan membahas 4 pilar yang lain. Tapi dalam literasi digital kita mengenal ada 4 pilar, yaitu digital etik nanti akan disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta, ada digital safety tentang keamanan digital, digital culture nanti akan disampaikan oleh Pak RPG, dan saya akan membahas tentang digital skill. Apa itu digital skill? Cakap bermedia digital. Cakap bermedia digital enak ya, touchscreen loh ini. Saya cuma begini balik dia, coba kembali. Nah, itu teknologi. Ya, saya tinggal begini, nah pindahkan dia ya, iya, karena udah koordinasi sama dia, gitu ya, dibantu sama dia Pak, ya. Oke, cakap bermedia digital itu kita mampu mengetahui dan paham apa yang kita punya ini. Kalau kita bicara perangkat lunak ya, kalau kita bicara perangkat keras itu artinya handphone, laptop, komputer. Kalau kita bicara perangkat lunak artinya aplikasi yang ada di dalamnya.
Seperti apa aplikasi? Ibu-ibu biasanya kalau nggak YouTube, ya, Shopee, ya nggak, Kredivo, Paylater, gitu ya, Tokopedia dan lain-lain seperti itu. WhatsApp, paling banyak Facebook, bener nggak? Apa? TikTok. Wah, ada ibu-ibu yang main TikTok juga, keren kali ya. Makanya saya bilang kita perlu cakap, karena gini, supaya handphone ini berfungsi dengan baik. Jangan cuma gini ya, percayalah di balik satu foto yang cantik yang diposting oleh ibu-ibu, ada 1999 foto yang gagal. Jangan dulu, belum cantiknya mama itu, tunggu dulu, ganti. Tunggu, belum naik alis mama, tunggu dulu, perbaiki alisnya mama dulu ya. Iya enggak? Kita selalu ingin menampilkan yang terbaik, benar enggak? Pasti mau menampilkan yang terbaik, makanya kita perlu cakap digital. Hari ini saya akan mengajarkan, sharing sedikit, apa itu cakap digital? Supaya gini, kita paham di dalam cakap digital itu ada memproduksi video yang biasa kita tonton, kita biasa dengarkan audio podcast, bicara public speaking, bicara personal branding. Kalau kita punya UMKM yang mau dijual di sana dipelajari. Kemudian juga kita belajar tentang penulisan, bagaimana menulis skrip dan lain-lain. Nah, sosial media ini bisa jadi tempat kita untuk menyampaikan kabar baik. Karena bagaimanapun kita adalah umat-umat Kristen. Ya, izin Pak Pendeta. Di dalam Alkitab pun mengatakan kita adalah terang dan garam. Biar kelihatan Kristen aku ya Bu ya. Jadi hafal pun aku ayat itu ya. Cuma itu aja, tapi jangan tanya ayat yang lain ya. Itu aja. Kita harus jadi terang dan garam. Mungkin kita tidak bisa jadi kayak Pak Pendeta yang khotbah di gereja atau kemana-mana. Lah janganlah, saya kan gak berani saya khotbah. Saya maju ke depan aja, kakiku 7 skala Richter bergetar. Tapi kan kita dikatakan dalam Matius 28 ya, ayatnya nanti cari sendiri saya lupa, dikatakan jadilah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Caranya gimana? Ya kita harus menginjil. Menginjil nggak harus kita masuk ke rumah-rumah. Bisa lewat sosial media. Ya. Kalau zaman dulu dikatakan jadilah jadikanlah semua bangsa muridku dari Yerusalem, Yudea sampai Samarinda. Ya. Oh, Samaria Bu ya? Udah ganti ya? Oh, Alkitabku Samarinda soalnya. Bercanda Bu ya. Maaf Pak Pendeta, maaf, ampun. Berdosa kita ya, jangan Bu ya. Ya sampai ke Samaria. Kita nggak harus pergi ke sana. Bisa lewat apa? Sosial media. Siapa yang punya lebih dari satu? Yang punya Facebook tolong angkat tangan. Semua ya. Yang punya Instagram. Semua ada. Luar biasa ibu-ibu ini ya. Awas ibu kalau nggak follow ya. Awas Bu ya. Nggak usah di follow Bu. Kalau nggak tahu diri. Follow kita ya. TikTok. Semua. Tepuk tangan dulu untuk HKBP. Luar biasa HKBP ini. Tapi kita hanya pengamat ya. Jangan tiba-tiba besok-besok nonton TikTok ada ibu-ibu dari HKBP Makassar. Kau ya itulah kau ini, kau sama kau. Waduh Bu. Jangan ya Bu ya. Ada baiknya. Kan maaf ibu siapa namanya yang baju hijau Bu? Iya. Inang siapa? Agnes. Boru apa? Situmorang. Hei. Orang Batak jangan dipancing menyanyi. Baru sedikit nada langsung lah nyanyi dia. Sangat. Ibu Agnes, kita dengar tiba-tiba 1 tahun ke depan muncul seorang konten kreator dari HKBP Makassar. Ibu Agnes Situmorang. Iya enggak? Tiap hari dia sharing tentang firman Tuhan. Kan bagus. Iya enggak? Jangan muncul Agnes Situmorang dari HKBP. Oh itu yang gerejanya depan lelong itu ya. Oh iya aku tahu dia itu tiap hari dimarah-marahin suaminya. Waduh. Jangan Bu ya. Saya nggak ada pesan sponsor dari suami Bu ya. Nggak ada ya, jangan ya. Oke kita kembali. Next.
Kita harus belajar. Karena biasanya kan kita dapat itu dari WhatsApp cuma tulisan, gambar pohon. Itu kan orang kadang-kadang suka nggak tertarik. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat. Kalau mau bikin konten video, ini bisa diperhatikan. Handphone Bapak Ibu semuanya sudah bisa menggunakan ini harusnya. Jadi jangan kirim gambarnya itu buram. Ya. Orang juga nanti orang apa ini? Itu namanya spam, sampah. Gambar yang bagus. Handphone kita harusnya di dalam kamera itu sudah ada settingan. Di sini sudah ada kualitasnya. Harusnya ada. Cari kualitas yang terbaik. Tulisannya HD atau 4K. Kalau bahasa tarutungnya ya. Cari itu kualitasnya. Supaya, nah kita harus tahu. Next, terima kasih. Kalau kita posting di sosial media, harus tahu itu untuk apa. Kalau mau diposting di TikTok, harus begini modelnya. TikTok Reels harus begini modelnya. Kalau kata Opung, kasih berdiri handphonemu nak. Kasih bangun. Kalau buat YouTube, kasih tidur handphonenya. Atau bahasa tarutungnya, landscape. Ya, landscape. Kalau mau di YouTube, harus gini kalau ngambil gambar. Kalau ngambil gambar harus begini. Kalau di Reels ataupun di TikTok harus begini. Ya, paham ya? Facebook juga bisa begini, bisa begini. Paham ya Ibu ya? Supaya orang kalau lihat gambarnya tertarik. Kita sudah capek-capek sharing firman Tuhan. Ya, saudaraku, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, tersisa 12 bakul. Kenapa? Hah? Saya nggak mau jawab ya. Katanya karena belum ada ibu-ibu. Jangan gitu Pak. Nggak boleh. Ibu-ibu juga kan bungkus buat bapak di rumah. Iya kan. Tersisa 12 bakul karena berkat Tuhan melimpah. Ya. Next. Audionya. Kalau kita merekam, jangan di tempat berisik. Lagi kita merekam, shalom. Hari ini saya akan berbagi. Kukuruyuk. Aduh. Shalom, hari ini kita akan sharing tentang firman Tuhan. Sehari roti. Nah itu dia, jelek sekali. Ya. Jadi kita perlu memperhatikan kualitas audionya. Nah sekarang puji Tuhan di sosial media ada lagu-lagu yang bisa kita gunakan. Supaya apa yang kita buat itu bisa disampaikan. Bahkan bisa sampai ke luar negeri. Kalau zaman dulu mau menyampaikan firman. Harus kumpulkan uang baru bisa ke negara-negara untuk bagikan firman Tuhan. Sekarang nggak perlu. Hanya modal satu handphone, kita bisa menginjil sampai ke India, ke Zimbabwe, segala macam lewat handphone. Makanya kita harus memperhatikan. Kemudian berikutnya setelah kita perhatikan kualitas video, tentukan materinya. Ya, mau posting apa? Harus ingat apa yang mau diposting. Mau posting ayat, jangan sampai salah. Kalau tidak mengerti mending tanya dulu Pak Pendeta. Jangan asal-asal mengambil kesimpulan sendiri. Nanti orang tersesat. Ya. Berapa kali ayam berkokok waktu Petrus menyangkal? Berapa kali ayam berkokok waktu Petrus menyangkal? Salah. Tidak disebutkan di dalam Alkitab berapa kali ayam berkokok. Petrus menyangkal 3 kali. Ayamnya berkokok terserah dia. Iya kan? Enggak ada ditulis kukuruyuk. Yesus menyangkal, enggak. Kita kan enggak tahu ayam itu berapa kali dia berkokok. Jangan salah. Petrus menyangkal 3 kali. Bukan ayamnya yang berkokok 3 kali ya. Oke? Jangan salah ya Bapak Ibu ya. Jadi dari Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria. Bukan Samarinda ya. Jangan sampai salah. Itu kita harus tahu semua. Ya. Setelah kita memperhatikan kualitas video, kita belajar, ini dia, editingnya bisa pakai ini. Di sini sudah ada secara tinggal masukkan gambar, masukkan foto, dia bisa otomatis membuat apa yang kita mau buat itu sudah langsung otomatis. Tinggal kita kasih lagu, kasih judul, sudah jadi. Boleh difoto dulu. Foto dulu supaya dapat ya. Foto yang ini Bu, jangan saya ya. Oke.
Nah setelah kita dapat videonya, ada hal lain yang kita perlu perbaiki, yaitu public speakingnya kalau ngomongnya. Kalau kita udah produksi, kita harus belajar produksi konten. Yang kita produksi pertama, next, perhatikan sekali lagi, jangan sampai pesan kita itu hoax. Ya, nanti akan lebih banyak dibahas oleh narasumber yang lain tentang hoax dan lain-lain. Tapi saya bahas sedikit saja bahwa kontennya harus informatif. Contoh, ibu-ibu, kenapa tidak ibu-ibu di gereja? Cara membuat kue untuk ibadah kaum wanita. Bikinlah itu, enggak apa-apa. Itu kan konten yang memberkati. Tips cara menaklukkan suami yang pulang marah-marah. Iya kan? Siapa tahu ada tipsnya ibu-ibu, bisa dibuat itu. Iya kan? Benar enggak? Apapun itu, bapak-bapak juga bisa membuat tips bagaimana memasang dasi yang baik. Itu kan segala sesuatu yang orang yang enggak tahu bisa belajar. Tips cara main gaple biar dapat, salah enggak ya? Oke, sorry, enggak masuk ya. Oke, perhatikan itu. Kemudian yang berikutnya, teknik bicaranya juga dijaga. Nadanya ya, next. Gunakan 3 bahasa ini kalau mau bikin konten. Mendaki itu tujuannya apa? Makanya kalau kita lihat konten selalu begini. Halo guys, halo, welcome back to my channel. Itu mendaki supaya menarik perhatian orang. Begitu sudah dapat, masuk materinya pakai bahasa mendatar. Terakhirnya pakai bahasa menurun, tujuannya apa? Supaya apa yang kita sampaikan, renungan yang kita sampaikan itu menggugah. Makanya lihat pendeta-pendeta atau hamba Tuhan kalau mereka ngomong di akhir khotbah selalu biasa bahasanya gini. Bapak Ibu, mari kita merenungkan. Selalu menurun ya. Tujuannya itu. Waktu kita sampaikan firman Tuhan, jangan gegas terus Bu ya. Jangan sekali-sekali menurun, tujuannya untuk itu ya. Kemudian, next ini dia. Produksi suara yang benar. Ya, next boleh. Volumenya, kalau ngomong, menyampaikan firman, menyampaikan renungan di dalam sosial media, perhatikan suaranya kalau bicara ya. Tapi saya tidak perlu mengajarkan masalah power dan volume di ibu-ibu di HKBP. Karena ibu-ibu di HKBP sudah terbukti volume suaranya pasti punya power. Ya enggak? Benar enggak? Iya kan? Sekali saja ibu itu bilang, Pak. Nah, pulang bapak itu pasti langsung ya. Nadanya, nadanya. Sebelumnya lagi boleh? Sebelumnya boleh. Nada, jangan sampai salah. Shalom, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu pernah pergi ke kebun binatang? Nadanya jangan salah ya. Nanti orang gak jadi berkat, tersinggung dengan konten kita. Kebun binatang. Nadanya juga harus memperlihatkan waktu kita menyampaikan. Shalom saudara, saudara harus menerima firman Tuhan. Itu nadanya bukan mengajak firman Tuhan, gak memberkati. Nah, yang ada dia pindah nanti, ganti server dia ya. Oke. Kemudian timbre suaranya, jenisnya diperhatikan. Kalau mau bikin konten yang di sini ada guru-guru sekolah minggu? Ada guru-guru sekolah minggu yang hadir? Halo Kak, tepuk tangan untuk guru-guru sekolah minggu dulu. Ya. Kakak guru sekolah minggu juga kalau mau bikin konten, perhatikan ini Kak ya. Misalkan mau bikin konten sekolah minggu, harus variatif supaya anak-anak menarik. Sudah tahu, ada orang yang tipe suaranya kan berat ya. Kalau dia ngomong itu berat. Juga yang ngomong begini suaranya. 2 jenis berbeda. Nah sudah tahu kalau mau bikin drama, mau bikin posting konten di sosial media, yang suara Tuhan pakai yang berat. Supaya berwibawa. Anakku, dengarlah. Suara Tuhan ya. Maka pergilah bangsa itu ke negerinya. Ya. Jangan yang tadi. Aku dengar. Enggak jadi nanti, enggak jadi. Enggak jadi kontennya nanti, gagal konten itu nanti. Ya. Jadi harus tahu penempatannya di mana kita tahu. Artikulasinya juga dijaga ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, adik-adik, naposan semua. Celana dalam. Hah? Celana dalam? Selamat malam. Artikulasinya. Makanya orang-orang Batak itu saya suka kalau orang Batak nyanyi, itu kita bisa jelas pronunciation. Ya.
Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Kita bisa baca ya, jangan. Berbahagia, cari teguh, terus sabar. Apa sih? Artikulasinya harus jelas supaya pesan yang kita sampaikan itu baik ya. Terakhir, nah posisi berdiri ini dilewatkan saja. Terima kasih. Nah, saya sampai pada kesimpulan menyebarkan hal baik menjadi berkat di sosial media bukan hanya waktu kita menyampaikan quotes, kebenaran firman Tuhan dan lain-lain, tapi sikap kita di sosial media itu juga bukti. Nanti akan dibahas di dalam pilar etika. Berikutnya Bapak Ibu, ini dia, literasi digital ini membantu kita menghasilkan konten positif. Dan kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan menjadi berkat lewat hidup kita dengan cara-cara kreatif. Seperti yang saya katakan tadi. Buat konten video, audio dan lain-lain, ya. Hati-hati Bu Suster. Bu Suster mau berobat dia. Ya. Diakonis bukan suster itu ya. Oh ya, maaf, ampun. Diakonis ternyata, maaf ya. Maaf. Biasanya kan pakai gitu ya. Itulah literasi, penting literasi itu ya. Paham kita ya. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, ingat yang berubah hanya teknologinya. Yang menjadi digital hanya teknologinya. Tapi diri kita sebagai orang Kristen, karakter Kristus itu nggak boleh berubah. Kita tetap harus menjadi orang-orang Kristen yang punya karakter Kristus yang menjadi terang dan garam dan menjadi berkat di sosial media. Itu saja dari saya. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Kak Ammo atas pemaparannya di bidang tadi digital skill. Oke guys, oh jadi langsung mahir saya nih, langsung mahir saya, baru diajarin. Ya, sekarang kita masuk ke pemaparan berikutnya tentang digital culture. Kami undang dengan hormat Bapak RPG, ini kalau tokoh-tokoh publik biasanya disingkat-singkat ya. Bung RPG, Bapak Rudi Peter Goni, silakan. Shalom, Horas. Ya, berdiri di depan pendeta dan jemaat HKBP terasa minder ya. Apalagi dari awal moderator bilang bahwa HKBP ini adalah gereja terbesar ya. Dan memang kita tahu bahwa HKBP ini terbesar di Asia Tenggara, berdiri sejak 7 November 1861. Jadi kita lihat sejarah panjang dari HKBP. Saya merasa berbangga bisa ada di tempat ini. Pertama-tama saya ingin perkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang. Ada iklan Aks, selanjutnya terserah Anda. Ya. Saya namanya Rudi Peter Goni, biasa dipanggil RPG. Jadi tadi dibilang oleh moderator, RPG. RPG itu kita tahu ada sejenis roket. Roket yang ditaruh di punggung dan bisa menghantam helikopter. Nah, jadi RPG kira-kira begitu. Walaupun kecil-kecil begini bisa hantam helikopter. RPG juga terkenal sebagai game. Kalau kita cari di internet, role playing game. Nah, itu RPG. Jadi game-game yang terkini itu pasti menyingkat dengan nama RPG. Saya saat ini adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya anggota DPRD Kota Makassar pada periode 1999-2004, 2004-2009. Puji Tuhan pada tahun 2009-2014 dan 2019 3 pemilihan umum saya dipercaya menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kalau di rumah ini paling gagah Bapak Ibu. Karena istri saya perempuan dan anak-anak saya semua 3 orang perempuan. Jadi paling gagah di rumah. Saya diberi kepercayaan membawa materi
budaya digital. Sebenarnya paling tidak enak jadi orang kedua. Karena Bung Amo tadi orang pertama, saya orang kedua. Pasti sudah diambil semua yang hebat-hebatnya sama orang yang kedua. Lebih bagus jadi orang ketiga saja sekalian gitu. Bung Amo ya. Jadi izin budaya digital, next. Ya, jadi budaya itu dari bahasa Sanskerta, budaya yang berarti budi dan akal dari manusia. Sementara digital itu maknanya adalah dari bahasa Yunani, digitus. Digitus itu artinya jari jemari. Nah, jari jemari kita ada 10. Jadi kalau ditulis 1.0, jadi 1.0. Jadi sekarang kan banyak anak muda istilahnya 1.0, 2.0, bahkan sekarang 5.0. Sebenarnya itu makna digital. Tadi ada yang tanya literasi. Literasi sebenarnya itu paham atau melek. Jadi dulu kita, literasi dasar kita adalah literasi baca tulis. Jadi kita dulu pertama bisa membaca dan bisa menulis. Kemudian sesudah itu kita bisa hitung, ya, menghitung karena kita sudah paham dengan huruf, bilangan caca, bilangan asli, bilangan prima, kita bisa menambah. Semakin tinggi kita, semakin juga tinggi kemampuan kita. Literasi kita semakin banyak, yaitu ada literasi keuangan, literasi sosial, literasi budaya, literasi ekonomi. Kira-kira itulah makna literasi. Nah, di zaman kekinian ini literasi berubah menjadi yang tadi literasi digital. Tadi Bung Amo bilang ada 4 pilar dari literasi digital. Pilar yang pertama adalah skill. Jadi literasi harus punya kemampuan, skill. Yang kedua adalah safety. Kita berliterasi harus aman. Ya, jangan sampai Bapak Ibu kita berliterasi tidak aman, ya, dengan kemampuan digital kita. Tadi Bung Amo bilang, jangan langsung share, tapi saring dulu. Ada berita, kalau tidak menyebarkan SMS ini, maka dalam waktu 7 hari Anda akan mengalami bencana. Ya, percaya langsung kirim, kan itu yang tidak dilakukan dengan baik literasi. Kemudian ada yang namanya literasi etika. Nanti Pak Pendeta akan bawakan bagaimana beretika dalam literasi. Dan yang keempat adalah literasi budaya. Next. Jadi Bapak Ibu, literasi budaya itu adalah perubahan budaya digital kita. Apa yang berubah ketika digital terjadi? Ketika pandemi kemarin, gereja juga berubah. Literasi kita berubah, literasi budaya digital kita berubah. Kita tidak ke gereja lagi karena pandemi. Jadi semuanya melalui aplikasi Zoom. Itu terjadi perubahan dalam budaya kita. Yang kedua, budaya dalam berkomunikasi. Terjadi perubahan dalam berkomunikasi. Dulu kalau kita berkomunikasi, kalau ada yang bilang, kamu diceritain sama si Alfa, ya kan? Omega bilang sama si Alfa, kamu diceritain. Ya, si Charlie bingung. Ketemu sama Alfa sudah jengkel gitu kan? Karena tidak ada komunikasi. Udah nak mau ketemu sama si Alfa. Sekarang kalau umpamanya si Omega bilang sama si Alfa, kamu diceritain, langsung si Charlie angkat telepon. Omega, Alfa, kenapa kau bicara begitu bro? Saya kira kita berkawan. Nah, kira-kira itu kemudahan dan kecepatan kita. Dan ini berubah dari komunikasi kita. Ya SMS, ya Bapak Ibu ya, WhatsApp, teknologi-teknologi yang tadi disebut oleh Bung Amo, ini merubah budaya komunikasi kita. Kemudian juga berubah budaya makan kita. Kalau dulu ibu-ibu yang masak makanan, sekarang ibu-ibu sudah jadi MacGyver. Suaminya mau makan apa saja bisa. Sisa aplikasi. Ya, Papa mau makan apa hari ini Papa? Mie titi, cek langsung datang mie titi. Kan gitu. Mau makan apa hari ini? Palu basah, cek ada palu basah. Berubah budaya makan kita. Ya. Sudah kurang bumbu di dapur. Ya, karena yang ada adalah perubahan budaya. Kemudian budaya belanja juga berubah. Kalau dulu harus ke sentral, harus ke mall-mall. Sekarang kalau ke mall cuci mata saja. Kalau mau belanjanya lewat yang tadi dibilang oleh Bung Amo, Shopee, dan macam-macam lah. Nanti jadi pesan sponsor. Jadi budaya sudah berubah. Mau ke kantor dulu pakai supir.
Sekarang nggak perlu pakai supir, karena kalau pakai supir bayar parkir mahal, mau parkir susah, kadang-kadang mobil dibaret. Sekarang sudah ada mobil gitu. Ya, malah waktu belum terkenal dulu, kalau anak muda mau pacaran, mau landing, pakai mobil turun, pas sudah turun, sebentar jemput ya, pakai mobil yang lain ya. Ceweknya pikir luar biasa cowok saya banyak mobilnya gitu, padahal pakai Grab. Nah gitu, ya. Sebentar datang lagi, kamu nih datangnya tepat waktu, mobil lain lagi yang jemput kan. Nah dulu waktu belum top. Jadi memang berubah budaya kita dengan sistem digital ini. Terjadi perubahan yang mendasar. Tentu perubahan budaya ini kita berharap membawa ke kebaikan. Dengan sistem digital ini kita menghadap kebaikan. Tapi Tuhan selalu menciptakan dua sisi. Seperti mata uang. Selalu ada baik, selalu ada yang buruk. Ada pagi, ada malam. Kira-kira begitu. Jadi ada baik dan ada yang buruk. Ada positif dan ada negatif. Negatifnya apa? Menurut penelitian, setelah literasi digital ini berlangsung, ada 3 konten yang paling parah. 30% itu adalah menyangkut sara dan kebencian. Yang kedua adalah pornografi. Ya, jadi sara dan kebencian kita tahu ya, kemarin banyak sekali kejadian, apalagi kalau mau pemilihan-pemilihan, waduh, sara dan kebencian itu terjadi. Padahal kita ini katanya bangsa Indonesia. Tapi yang terjadi hanya boleh di sini, hanya boleh di situ, tidak boleh ini, bukan putra daerah. Ya, padahal makna putra daerah itu sendiri apa? Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Inilah sara dan kebencian. Yang kedua tadi pornografi. Yang ketiga hoax. Berita-berita yang tidak benar. Inilah 3 komponen terbesar yang kita alami di saat, saya minta next ya, di saat litera 2 kali lompat. Lagi. Ya, jadi ini negatifnya. Jadi ada banyak hal yang negatif. Dulu orang bilang, karena mulut badan binasa. Karena mulut badan binasa. Sekarang lidah kita di literasi digital itu bukan mulut lagi, tapi jari. Ya, kalau sekarang karena jari badan binasa. Karena salah baru di SMS kita sudah kirim. Ada cerita begini, ceritanya menarik sekali. Ada pemimpin di Sulawesi Selatan, saya tidak usah sebut namanya. Dia masuk dalam satu grup WA. Grup WA itu grup kampungnya. Salah satu kampung di Sulawesi Selatan. Selama berbulan-bulan mereka bercanda, kirim foto masa kecil dan sebagainya. Ya kan? Kita sebut saya namanya Hari. Hari ini ternyata pada hari itu terpilih dia. Terpilih jadi pemimpin suatu daerah. Hari terpilih. Ya. Tiba-tiba siang-siang setelah terpilih hasil pemilihan, ada di situ tertulis Hari left. Waduh. Marahlah teman-temannya semua karena Hari left. Sudah belum apa-apa sudah kelihatan dia punya. Baru begini saja, baru terpilih sudah keluar. Sudah begini, memang sudah lupa, kacang lupa kulitnya, pokoknya macam-macam. Macam-macam. Tengah malam, ya kalau ini berhenti teman-teman merasa bahwa hari ini, apa coba? Hari ini tidak benar, tidak cocok jadi pemimpin. Kalau cerita saya berakhir ya, sampai di sini. Ya, saya lanjut lagi. Ternyata Bung Amo setelah malam, jam 12 malam, hari ini mungkin sibuk karena ketemu tim suksesnya. Dia sibuk mungkin salam-salaman di rumah perjuangannya. Dia baru buka WA. Begitu dia buka WA, dia manjat. Loh kok orang maki-maki saya? Gitu kan. Jadi dia balas di grup WA. Ada apa bro? Kenapa semua marahi saya? Ternyata bukan hari ini yang left. Hari yang lain yang left gitu. Ya ini kalau cerita terpotong tadi, saya cerita ke orang lain bilang, wah itu Pak Hari ternyata dia seperti ini. Tapi kalau tidak tunggu sampai berakhir, nah ini yang dimaksud budaya komunikasi yang berubah. Jadi Bapak Ibu hati-hati yang saya maksud, ada hal-hal yang negatif yang memang selalu berada di positif. Tapi tadi Bung Amo bilang, bayangkan budaya kita berubah, mengucapkan selamat. Dulu kalau mengucapkan selamat, kalau umpamanya cowok-cowok mau kirim ke cewek-cewek, pergi kantor pos dulu, cari kartu ucapan, ya kan? Mau bikin ucapan selamat ulang tahun, cari orang yang pintar menulis, karena kalau dia yang menulis jelek tulisannya, supaya tulisannya bagus gitu kan,
Sudah bagus, bawa lagi ke kantor pos, taruh perangko, kirim. Mudah-mudahan sampai di Medan 5 hari, ternyata karena posnya terlambat, sakit perut, dan antar itu kartu posnya sampai setelah ceweknya sudah ulang tahun. Ya itu dulu. Kalau sekarang kan jam 23.50 kita sudah siap-siap gitu. Mau kirim, sudah ketik kata-katanya gitu. Ya, sudah tertulis mengetik. Seharusnya saat-saat seperti ini, ku hadir di sampingmu. Namun sayang tirai waktu dan jarak memisahkan kita. Hanya melalui SMS ini saja, ku sampaikan rasa rinduku. Selamat ulang tahun sayang, kan begitu ya. Ya, sisa klik, pas 23.59.59, klik. Jadi pas 00, dibalaslah. Kau orang pertama yang mengirimkan SMS sayangku. Nah, kan enak gitu. Kalau dulu harus ke kantor pos, ini kemudahan. Ini kemudahan yang diberikan oleh digital. Tapi selalu kemudahan ada juga kesusahan. Saya berharap kepada HKBP, para pemimpin di HKBP, selain kemudahan kita harus melakukan pengawasan dan pencegahan. Kegiatan hari ini dilakukan oleh Kominfo adalah ingin mendidik kita semua bahwa hati-hati dalam berdigital. Semua akan digital pada waktunya, tapi kita harus siap ketika era digital itu berubah. Dulu konfirmasi itu gampang ya, kalau koran, umpamanya pedoman rakyat. Hari ini pedoman rakyat salah memberitakan, besok kita protes, hak jawab kita besoknya ada. Nah sekarang kalau digital, mau protes sama siapa? Tadi saya cerita sama Bung Amo, saya baru pulang dari Komisi Penyiaran Indonesia, KPI. Ternyata di Undang-Undang Penyiaran belum mengatur soal internet. Internet belum diatur. Jadi memang teknologi selalu lebih dulu dari aturan. Sehingga Kominfo pada kegiatan di depan gereja HKBP ini, yaitu meminta kepada HKBP menjadi pilar terdepan untuk mencegah budaya negatif dari digitalisasi. Ini yang kita ingin cegah, terutama tadi sarah dan kebencian, kemudian pornografi, hati-hati Bapak Ibu, WA, banyak sekali biasa porno, kemudian YouTube, ya hati-hati anak-anak sekarang mereka sudah buka jendela ya, jendela-jendela ya, karena jendela-jendela. Kalau kita masuk, lagi belajar papa, lagi belajar mama, begitu kita keluar, pindah lagi dia, kan gitu, karena itu kita harus awasi semuanya. Inilah kecepatan teknologi, budaya yang berubah, budaya belajar juga berubah. Belajarnya tidak lagi dengan buku, tapi dengan sistem tadi yang dibilang perangkat keras tadi. Semua yang keras-keras. Kalau marah istri sama suami, barang keras lempar handphone, kan gitu ya. Ya itu perangkat keras itu ya Bung Amo ya. Kira-kira itu maksudnya Bung Amo tadi, perangkat keras itu. Kalau keras, mati kita. Jadi Bapak Ibu itu. Sekarang Bapak Ibu, yang paling ditakuti oleh suami-suami apa Bapak Ibu? Ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Ketinggalan HP. Ya, bapak-bapak itu kalau ketinggalan dompet, dia cuma telepon, mam, tadi dompet saya ketinggalan ya. Di situ ada uang 5 lembar, mama ambil 2 lembar, 3 lembarnya simpan untuk papa. Nah, coba kalau ketinggalan handphone, enggak bilang-bilang, langsung pulang ke rumah. Mana itu handphone itu ya? Makanya waktu COVID dulu banyak spanduk tulis, hati-hati kalau kena COVID, 14 hari handphonemu berada sama istri. Mati kita ini. Jadi itu salah satu komunikasi yang kurang baik. Ya, sebenarnya handphone itu untuk asas manfaat. Tapi itu menjadi candaan-candaan yang berbahaya Bapak Ibu. Bisa merusak rumah tangga kalau tidak hati-hati. Contoh umpamanya ada ibu-ibu yang menelpon, tiba-tiba di sini Carolina. Ya, ibu-ibu pikir, loh kok suami saya sudah ada handphonenya dipegang sama Carolina. Padahal Carolina ini salah satu provider punya mesin jawab. Nah ini budaya digital, ini yang berbahaya. Jadi memang Bapak Ibu terjadi perubahan yang mendasar di dalam kehidupan kita. Dan perubahan ini yang harus kita rubah. Tadi moderator bilang, yang terburuk netizen ya istilahnya, tapi sekarang berubah jadi warganet. Warganet Indonesia yang paling buruk. Microsoft sampai menutup kolom komentarnya gara-gara serbuan warganet. Apalagi artis-artis Korea. Kalau ada artis Korea yang antagonis peranannya, langsung diserbu sama netizen Indonesia. Kau kurang ajar sekali, kau kasih begitu, saya punya idola. Padahal ini film. Kita tidak bisa bedakan antara dunia maya dengan dunia nyata. Ini bahayanya warganet Indonesia.
Waktu All England, BAF ya, Badminton Association Federation punya situs ditutup karena diserang oleh warganet Indonesia. Memang warganet Indonesia ini paling kejam. Ya. Warganet Indonesia paling kejam. Kenapa paling kejam? Kalau ada cewek pasang fotonya cantik, dibilang apa? Ah, palingan gunakan 360 itu. Bukan aslinya. Ya kan? Ya. Begitu ketemu aslinya ternyata cantik. Dia bilang apa? Biar cantik mukanya, kalau tidak cantik hatinya untuk apa? Ah, ini warganet kita ini. Warganet kita ini. Ini cara berbudaya yang baru. Ini yang mesti HKBP pikirkan, karena ini digital ini sudah mulai merasuk ke kita. Ini digital adalah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan hanya bagaimana melakukan pengawasan dan pencegahan. Contoh, tahu Syahrini kan? Ya, Syahrini kan suka pamer ya, sebagai artis yang termasuk paling kaya di Indonesia. Dia pamer pakai tas Hermenya. Langsung warganet serang. Apa itu? Cuma pamer-pamer kekayaan. Coba dong ke panti asuhan, bantu warga miskin, ya kan? Oh, Syahrini tidak enak. Berapa hari kemudian Syahrini rubah. Dia pergi ke panti asuhan, pasang posting. Syahrini lagi di panti asuhan. Karena apa? Warganet bilang apa? Kalau mau amal, gak usah pasang-pasang, gak usah posting-posting. Itu amal dengan Tuhan. Ya, jadi gak ada benar, gak ada benarnya kan gitu. Next. Iya. Ya contoh ini, ya idol. Jadi kita lihat ya, biasa kalau kita kumpul keluarga, yang terjadi semuanya pegang handphone. Ya, kita reuni sambil ngobrol, tapi tangan di HP. Ya, teman-teman, lebih bagus mati lampu daripada tidak ada sinyal. Tapi kalau mati lampu pasti sinyal juga tidak ada, karena BTS-BTS-nya semua mati gitu. Jadi ini Bapak Ibu, kita lihat sekarang budaya terbaru kita. Nah ini para pendeta, para orang tua, kita harus perhatikan dengan baik. Jangan sampai anak-anak kita akhirnya harus diatur berapa jam sehari mereka memakai. Kalau tidak, maka akan kebablasan. Contoh ini, ada juga. Suka idol Korea. Ngapain suka mereka? Emang mereka tahu lu? Dijawab. Assalamualaikum. Memang kalau ngana suka Raisa tahu ngana hidup. Nah ini jadi memang komunikasi berdigital ini jadi terjadi perubahan yang mendasar. Dan warga gereja kita harus siap. Kominfo mengadakan kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan minta partisipasi aktif dari HKBP tentunya untuk bagaimana kita mencegah budaya negatifnya. Terutama 3 hal tadi, yaitu sarah dan kebencian. Yang kedua adalah pornografi. Dan yang ketiga adalah hoax. Lanjut. Ini kita berubah ya. Kalau kemarin kita sekarang bisa bergereja secara digital. Cuma mungkin kita belum sepakat kalau ada gereja digital. Ya, Pak Pendeta ya. Kalau gereja secara digital boleh, tapi kalau gereja digital mungkin kita belum sepakat ya. Contoh umpamanya, nanti permandiannya secara digital. Oh, pendetanya bilang, Anton kau di rumah masuk di bak mandi, saya mandikan engkau, kan tidak cocok ya. CD juga secara digital pasti tidak setuju kita semua. Nah, tapi inilah tantangan gereja-gereja semua nanti ke depan. Bagaimana sikap-sikap gereja? Ya kalau HKBP 66 kali ya, sudah 66 kali ya. Apa istilahnya kalau sinodenya? 66, yang ke-66 ya. Yang sinodal ya. 4 tahun sekali ya. Ya, pasti setiap itu akan menjadi problem. Ya, di Makassar nanti 2025 GPIB akan melakukan persidangan sinode. Ya, kebetulan saya jadi ketua panitia persidangan sinode GPIB. Jadi kalau HKBP 2020 ya kalau nggak salah ya. 2020 ya. 24 ya kan 20 terakhir ya. 2020 terakhir. Jadi bayangkan 1861 sampai 2024 perjalanan panjangnya HKBP itu luar biasa sekali. Kalau saya tidak salah 7 Oktober ya, hari lahirnya HKBP. Jadi HKBP memang suatu gereja yang luar biasa. Tentu dengan umat yang besar, umat yang ada sampai di Singapura, bahkan sampai di Amerika ada HKBP, ini luar biasa sekali. Nanti ada umat digitalnya, Pak Pendeta.
Ya, umat digital juga ada. Ya, kita harus mempersiapkan diri gitu. Ya, umpamanya minta maaf yang mungkin jauh, ya kan HKBP ini bukan cuma di Makassar. Ada mungkin di Goa, ada mungkin di Takalar, Jeneponto, Bantaeng Selayar. Tapi kalau mau buat pos pelayanan atau apa kan masih sulit. Ya ini mungkin lagi nanti yang jadi umat-umat digital, mengikuti perkembangan HKBP melalui digital yang seperti saya beri contoh ini. Kemudian karena komunikasi kita sekarang banyak bahasa-bahasa baru muncul. Jadi ada budaya baru dalam bahasa, budaya-budaya yang disingkat. Karena kolom SMS itu hanya berapa karakter saja umpamanya dulu ya, kalau SMS. Kemudian WA kan jadi lebih banyak, tapi memakan data yang besar. Contoh akhirnya gabut. Ya, gabut kan? Kalau anak muda sekarang bilang, lagi gabut saya, artinya lagi malas gitu. Ya gabut ini kan dari kata sebenarnya magabut. Magabut, yaitu makan gaji buta. Ya, akhirnya disingkat jadi gabut, anak muda sekarang. Gitu, gabut. Nah, kemudian ada kata mantul, mantap betul, santui, santai. Ya kan gitu, jadi bahasa disingkat-singkat menjadi budaya baru, budaya bahasa. Ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Hati-hati menggunakan kata-kata. Ini harus diajak anak-anak kita. Karena anak-anak kita lihat bahasa-bahasa yang beredar di TikTok, di Instagram, di Facebook. Ada bahasa-bahasa yang berbahaya seperti short time. Ya. Kemudian kalau kerat ini, kalau kita lihat sebenarnya itu maknanya keras. Kerat, ya keras. Tapi karena huruf D dan huruf S berdekatan, biasa orang salah ketik, typo ya. Typo, jadi S-nya jadi D. Akhirnya jadi istilah di antara anak muda. Kerat, kerat. Nah, itu kerat itu keras. Nah. Bosku, ya. Hati-hati kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak tulis Mahmud, itu bukan nama orang Bu, tapi mama muda. Ya, jadi kalau istilah sekarang Mahmud, mama muda gitu. Ya kalau Bung Amo lagi ketik, ada Mahmud di sana, mama muda. Kalau masuk mall, kemudian kalau bawa satu anak, dia tulis Mahmud Abbas. Nah, ibu-ibu pikir, siapa itu Mahmud Abbas? Mungkin orang Arab ya, padahal singkatan Bu, mama muda, anak baru satu. Ya, jadi ini bahasa-bahasa yang hati-hati ini. Iya, mama muda, anak baru satu. Ya. Kita harus waspadai semua. Kemudian OOTD. Jadi tidak mau ketahuan sama pendetanya, mereka WA. Apa OOTD-nya pendeta kita hari ini? Ya, outfit of the day. Ya, jadi sekarang anak-anak sekarang itu main singkat-singkat Bu, hati-hati. Budaya singkat-singkat. Cuma ada yang bahasa yang bahaya. Yaitu ans. Ans itu dipakai sebagai imut banget gitu ya. Anak-anak sekarang kalau bilang imut banget itu dia tulis ans. Tapi ternyata ans ini maaf ya, maknanya secara slengian itu sama dengan bahasa Inggris bitch. Ya, jadi hati-hati anak-anak kita menggunakan kata ans. Karena ans itu minta maaf lagi ibu-ibu, itu daerah selangkangan perempuan. Nah itu, jadi kalau disentuh orang bule bilang ans gitu, gitu ya. Jadi itu kata-kata ans dan banyak sekali digunakan oleh anak-anak kita. Jadi memang dalam penyingkatan-penyingkatan ini kita harus hati-hati. Karena kadang singkatan-singkatannya itu tidak sesuai dengan makna kita dalam bergereja, berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus hati-hati. Ini budaya-budaya singkat. Jadi yang saya ingin sampaikan tadi ada budaya-budaya yang berubah. Contoh, kalau kita mau makan, dulu kita doa makan ya. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat makanan yang ada di depan saya. Kalau sekarang beda, makanan sebelum disentuh, foto dulu. Sudah foto baru berdoa. Iya, ini budaya digital yang berubah. Ya, tadi Bung Amo belum singgung sedikit mengenai safety. Saya singgung sedikit mengenai safety. Bapak Ibu hati-hati dengan berdigital. Facebook, umpamanya ulang tahunnya Pak Pendeta kita, tanggalnya umpamanya 1 Agustus 2023. Pak Pendeta posting di Facebooknya, ulang tahun kan? Warganet sudah tahu, 1 Agustus 2023. Lihat lilinnya ada berapa? Ya, ternyata 40 tahun. Jadi 2023 kurang 40, Pak Pendeta lahir tahun 83. Ya, kira-kira begitu ya? Ya, 83. Sudah didapat 83. Jangan Agustus, belum sampai Agustus, bulan Mei.
05, tanggal 1, 01. Oh berarti Pak Pendeta kira-kira passwordnya 010583. Kan begitu ya, kita password kita kan rata-rata pakai tanggal ulang tahun. Oh tunggu dulu, siapa tahu dia sayang istrinya. Cari Facebook istrinya, dicari Facebook istrinya. Oh ternyata istrinya lebih 2 tahun lebih muda dari Pak Pendeta. Lahirnya tahun 85, 1 Januari 85. Oh berarti 010185. Sudah ditahu kita punya password itu. Nah, makanya mengapa safety selalu dianjurkan tidak menggunakan tanggal lahir suami, tanggal lahir istri, dan tanggal lahir anak. Pasti ibu-ibu bilang, enggak pernah saya bagi saya punya tanggal lahir. Memang tidak dibagi Bu, tapi diposting tanggal lahirnya ibu kapan. Ucapan selamat 40 tahun, dikurangi saja Bu. Sudah ditahu. Inilah safety, jadi hati-hati dalam memposting. Sudah itu, karena mau pergi Medan, mau pulang kampung, mau pergi Medan, foto di depan rumah, ya kan? Ada tertulis 42, ya kan? Alamat nomor rumahnya. Rumah 1 bulan saya pergi dulu, ya mau ketemu sama kakek nenek di kampung. Wah, pencuri sudah lihat, 1 bulan pergi nih, nomor rumahnya nomor 42. Cari di tempat lain, oh ternyata Jalan Raja Wali. Ya, ditahu bahwa 1 bulan tidak ada orang, masuklah pencuri ke rumah kita. Ya, kita tidak sadar bahwa kita yang mengundang pencuri. Ya, kemudian biasa bapak-bapak, ibu-ibu tidak sadar. Kita tidak sadar ya, kita mau WA KTP kita ke orang lain karena mau beli tiket pesawat. Ya, kita taruh di kita punya status, di capture lah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang paling berbahaya safety dalam hidup kita, dalam budaya berdigital, yaitu nomor NIK kita. Hati-hati dengan nomor NIK kita. Sudah ditahu nomor NIK kita, sudah ditahu alamat rumah kita, ditahu nama ibu kita, ya. Kan kalau ada apa-apa pasti siapa nama ibu kandung. Ya. Pergilah orang ini ke pinjam online. Tiba-tiba Pak Pendeta dapat telepon, WA. Telepon WA, Pak izin Pak, saya salah transfer. Ada transfer tadi 25 juta Pak. Maaf Pak, saya salah rekening. Pak Pendeta ini orang baik kan? Tidak mau makan uang yang bukan miliknya. Pak Pendeta bilang, oh iya, memang tidak ada yang transfer saya 25 juta. Sebentar ya saya transfer. Ya gitu. Karena kalau 25 juta, kebetulan 25 juta Pak Pendeta tidak bisa langsung transfer dari rekening. Ya kebetulan rekening hanya memperbolehkan 20 juta sehari. Pak Pendeta ke bank. Kebetulan di bank ada warga HKBP. Kenapa Pak Pendeta? Ya ini tadi saya 25 juta salah transfer orang. Adakah orang di hari gini salah transfer 25 juta? Sebelum transfer pasti dilihat dulu ke siapa tujuannya. 100.000 saja kita periksa baik-baik, apalagi 25 juta. Ternyata setelah dicek oleh bank, ternyata Pak Pendeta yang pinjam online 25 juta itu. Cuma karena semua datanya ke Pak Pendeta dan masuk ke rekeningnya Pak Pendeta, akhirnya tidak bisa masuk ke rekening yang bersangkutan. Nah, yang bersangkutan telepon Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta izin. Nah, ini hati-hati ibu-ibu. Kalau tiba-tiba ada yang bilang 20 juta masuk di rekening, salah rekening, cek dulu. Jangan langsung kirim balas. Gitu Ibu. Sekarang juga ada aplikasi yang teman-teman Bapak Ibu tahu APT ya. APT, jangan dibuka undangan perkawinan, undangan apa, itu semua ingin merebut. Yang paling baru adalah PDF. Cuma bedanya kalau PDF itu huruf kecil semua. PDF itu yang benar. Yang tidak benar itu P-nya besar, Bu. P besar, D kecil, F kecil. Jadi memang digitalisasi ini juga safety-nya yang sangat penting. Dan tentu safety di gereja juga sangat penting sehingga anak-anak yang tidak penting dalam arti membuka-buka itu jangan sampai mereka sudah besar sebelum waktunya. Jadi itu yang kita maksud di era digital ini, ada selalu segi positifnya, yaitu kita bisa memberi ucapan kepada seluruh warga jemaat di HKBP dengan cepat, selamat Natal, selamat Paskah, undangan dengan cepat, tidak perlu repot lagi. Tapi sisi lain juga banyak hal-hal negatif yang menjadi tugas dari pelayan umat, dari tugas orang tua kita semua yang ada di sini. Izin mungkin saya sampaikan bahwa saya mungkin diminta sama Kominfo berbicara di depan ini karena kebetulan saya di DPRD Sulsel di Komisi A, bidang pemerintahan. Komisi A itu kebetulan bermitra dengan Dinas Infokom. Jadi
saya memang dipercaya untuk bawa materi ini karena saya bermitra dengan Dinas Infokom dan juga kebetulan saya pernah mendapatkan KPID Award sebagai pemerhati pertelevisian di Sulawesi Selatan dan puji Tuhan saya pernah memiliki TV lokal pertama di Makassar yaitu Makassar TV. Jadi memang diminta membawakan materi ini Bapak Ibu kira-kira karena seperti itu. Next. Jadi ini Bapak Ibu, ini akun medsos saya, Rudi Goni. Lanjut. Ini akun saya masih. Ini Facebook dan ini akun komunitas saya di Facebook. Jadi memang media sosial, kemampuan digital ini membuat kita lebih mudah mendekati orang-orang. Terutama saya sebagai politisi ya. Begitu mudah memberikan informasi, tapi saya tidak pernah tulis tanggal lahir saya karena takut-takut juga Bapak Ibu ya. Ya saya lahir di Makassar 12 Mei 1968. Jadi saat ini berusia 55 tahun. 2 periode. 2 periode saya di DPR Kota Makassar, pasti karena dukungan Bapak Ibu juga. Saya waktu itu di Dapil Rapocini, Makassar dan Ujung Pandang. Kemudian 3 periode saya di DPRD Sulsel, yaitu Makassar A, kecuali Panakukang Manggala, Biringkanaya, dan Tamalandrea. Mungkin karena saya sudah 5 periode di DPRD, berarti kurang lebih 23 tahun, Pak Pendeta, sudah 23 tahun. Ya, dulu saya anggota DPRD termuda ketika masuk DPRD Kota Makassar. Karena dulu usia tidak boleh usia terlalu muda. Sekarang 21 tahun saja sudah bisa menjadi anggota DPR. Kalau dulu 30 tahun, masih ada fraksi ABRI. Ya, saya waktu itu anggota DPRD termuda pada zamannya. Ya, jadi sudah 2 kali di kota, 3 kali di provinsi. Puji Tuhan, PD Perjuangan percayakan saya untuk jadi caleg pada periode 2024 nanti untuk DPR RI. Jadi dari Makassar sampai Selayar. Bapak Ibu, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan menyangkut literasi digital. Sekali lagi, paling sederhana makna literasi itu adalah melek atau paham. Jadi kalau digital berarti paham tentang digital. Jadi kalau dulu kita bilang melek huruf, melek angka, sekarang yang berubah adalah melek digital. Sehingga kita semua harus berdigital. Kenapa? Semua akan digital pada waktunya. Cuma jangan sampai yang saya bilang tadi Pak Pendeta, ini yang berbahaya. Sudah banyak pendeta digital, gereja digital juga, ini yang berbahaya. Kalau umat digital menurut saya tidak apa-apa, ya, karena memang kita harus menjangkau umat-umat kita yang belum bisa terjangkau karena mungkin keterbatasan pelayan firman, keterbatasan pendeta, sehingga jemaat-jemaat kita yang jauh, ya, seperti HKBP, setahu saya kemarin saya naik pesawat, saya ketemu Simbolon Sedunia mau pertemuan di Bali, ya. Ya, Simbolon Sedunia mau pertemuan di Bali. Saya tanya, tinggal di mana? Di Sopeng. Bayangkan jauhnya nih, di Sopeng kan gitu. Oh, pakai baju semua kan. Kebetulan duduk dengan saya di Bali, ternyata ada pertemuan Simbolon Sedunia di Bali. Wah, saya tanya, tinggal di mana? Di Sopeng. Ya, bayangkan, ini pasti susah dijangkau oleh HKBP dalam pelayan ibadah tentunya setiap minggu. Ini yang saya maksud ya, mungkin saja umat secara digital kita perlu memperhatikannya. Mungkin saja link diberikan, mereka dapat bukan live-nya tapi sesudahnya mungkin ya. Jadi ini mungkin kita gereja harus berubah juga. Kita harus persiapkan. Jadi khotbah-khotbah pendeta di hari-hari Minggu atau ibadah-ibadah di rumah tangga, ibadah pemuda, ibadah kaum wanita, kaum bapak, itu sebaiknya ada secara digital. Kenapa? Jadi bapak-bapak yang lagi kantoran mau lihat apa sih sebenarnya hari ini gitu. Jadi budaya bergereja juga terjadi perubahan gitu. Tapi perubahan tentu ke arah yang lebih baik, lebih memudahkan untuk kita semua. Kita hindari yang negatif tadi. Itu barangkali dari saya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kalau ada cincin pataku jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata salahku jangan disimpan dalam hati. Shalom, Horas. Horas. Baik, semua akan digital pada waktunya. Ya, ini kalau dengar kata RPG kita ingat yang sekarang ini kan ada capres-capres PS, disingkat dengan PS, ada juga disingkat dengan GP. Nah ini Bapak RPG ini gabungan dari keduanya ya.
ada G, ada P-nya. Jadi kemungkinan ini bisa sukses nanti masuk ke Senayan tahun depan. Jika Tuhan berkehendak, amin. Ya, baik. Teringat tadi, semua akan menjadi digital pada waktunya. Daniel Bell, seorang sosiolog Amerika, pernah melakukan penelitian bahwa seorang tahun 1973 ini ya, orang yang menguasai informasi akan menguasai dunia. Orang yang menguasai informasi akan menguasai dunia. Nah, kita lihat di tahun ini, di zaman masyarakat informasi. Isu-isu publik yang kita lontarkan melalui dunia digital itu bisa merusak track record baik seseorang. Bahkan orang-orang baik menjadi buruk namanya. Dan sebaliknya, orang-orang yang memiliki track record baik bisa menjadi buruk dan orang yang buruk bisa menjadi baik. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan informasi itu untuk meningkatkan elektabilitas seorang calon-calon pemimpin negara ini ke depan, mau jadi apa negara kita. Itulah bahayanya jika kita memanfaatkan informasi ini bukan menjadi berkat, terutama di ruang digital. Ya, oke, jadi sebelum kita masuk ke pemaparan dari narasumber yang ketiga, kita ada tamu undangan dari Gereja Protestan Indonesia Luwu yang akan menyampaikan sembah pujiannya. Dipersilakan. Selanjutnya dari Paduan Suara Yosua. Ya, ya silakan ke depan.
lanjut dengan paduan suara Yosua. Wah, ini kita rasanya berada di aula yang mengadakan festival paduan suara ya. Ya, berikutnya kontingen dari Luwu dengan nomor undi 2 dengan nada dasar C sama dengan Do. Lagu pilihan adalah, mari kita sambut paduan suara Yosua.
Oke, terima kasih dari Paduan Suara Yosua, Tuhan Yesus dimuliakan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena ada tadi info dari Gereja Protestan Indonesia Luwu akan melaksanakan ibadah, jadi mereka akan keburu pulang. Jadi kita foto bersama dulu ya. Dimohon kepada Bapak Ibu berdiri di tempatnya masing-masing. Para narasumber kita boleh berdiri di sini. Fotografer sudah siap? Ya. Mohon Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda boleh berdiri di tempatnya masing-masing atau boleh maju ke depan silahkan supaya kelihatan wajahnya. Ya, narasumber berbaris di sini, nanti fotografer di depan. Ya, ada salam literasi seperti ini, L, huruf L. Salam literasi. Ya, huruf L. Oke, terima kasih. Ya, pemateri kita berikutnya, kita datangkan jauh-jauh dari Tarutung, Sumatera Utara. Siapa lagi kalau bukan Pendeta Porisman Lubis MTH. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Iya, oke. Tadi sudah ada 2 paduan suara yang menghantarkan kita untuk masuk ke materi ini. Kenapa? Karena kita sekarang akan memasuki bahagian dari firman Tuhan. Iya, jadi saya harap apa yang saya sampaikan di sini boleh kita tidak kalah menariknya juga, karena kita akan banyak membaca beberapa bahagian daripada firman Tuhan dari Alkitab kita. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat semua yang boleh hadir pada minggu ini dan juga di dalam acara kita pada saat ini. Saya akan menyampaikan tentang sesuai dengan tema daripada acara kita, berkat di ruang digital. Nanti sedikit juga akan saya sampaikan tentang etika bermedia sosial sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang digital, tentu kita mau kembali ke basicnya dulu. Saya mau mencoba kita kembali ke dasarnya tentang teknologi. Mengapa? Karena di sepanjang peradaban kehidupan manusia, manusia tidak pernah lepas dari teknologi. Teknologi terus mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi sampai sekarang saat ini kita sudah masuk di era yang namanya dengan era digital. Nah, tentu kita perlu pahami kembali masuk ke dalam Alkitab kita. Kita mau mengetahui apa sebenarnya kata Alkitab tentang teknologi. Apa yang dimaksud dikatakan oleh firman Tuhan tentang teknologi. Yang pertama itu adalah teknologi itu adalah anugerah dari Tuhan bagi manusia. Tentu ini yang pertama yang harus kita pegang, bahwa teknologi itu adalah anugerah. Kenapa itu adalah anugerah dari Tuhan? Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kebetulan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita perhatikan apa kata firman Tuhan di situ. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Kemudian di ayat 27 ada dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Kemudian ayat 28 Allah memberkati mereka, penuhilah bumi dan taklukkanlah
dan berkuasalah. Apa artinya? Bahwa di dalam diri manusia itu, ketika Tuhan menciptakan manusia, di dalam diri manusia telah diberikan suatu potensi yang besar. Di dalam diri setiap orang itu telah diberikan potensi yang besar. Apa itu? Untuk berkuasa, untuk menaklukkan. Jadi, kita telah diberikan oleh Tuhan potensi dalam diri manusia itu untuk berkuasa, untuk menaklukkan. Dalam tanda kutip yang positif ya. Jadi kita bukan ditaklukkan, tetapi kita yang harus menaklukkan. Bukan kita yang dikuasai, tetapi kita yang harus menguasai. Artinya apa? Di dalam diri manusia telah diberikan oleh Tuhan suatu potensi yang besar. Untuk apa? Untuk bertahan di dalam kehidupan yang Tuhan ciptakan ini. Itu yang pertama, mengapa? Teknologi itu adalah anugerah, sehingga manusia dimampukan untuk menyesuaikan diri dengan alam ciptaan Tuhan yang lain. Yang kedua adalah teknologi akan terus berkembang. Akan terus berkembang. Daniel 12 ayat 4. Apa kata di situ? Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman banyak orang akan menyediakannya, menyelidikinya, dan pengetahuan akan, perhatikan, pengetahuan akan bertambah. Artinya, suatu saat era digital yang saat ini, yang sedang kita jalani ini, akan ketinggalan apa? Ya akan ketinggalan zaman pada waktunya nanti. Mungkin entah berapa puluh tahun lagi, kita sekarang main handphone, kita sekarang buka Facebook, orang mungkin anak-anak berapa puluh tahun kemudian akan mungkin, koloknya dulu orang-orang di zaman opungku dulu, mungkin bisa katanya seperti itu. Tetapi saat ini era digital, ya inilah teknologi yang harus kita syukuri. Artinya pengetahuan itu akan terus bertambah. Teknologi akan terus semakin maju. Kemudian Tuhan turut campur tangan dalam perkembangan teknologi. Artinya di dalam setiap teknologi Tuhan tetap campur tangan. Kita buka contohnya satu dari Keluaran 36 ayat 1. Apa dikatakan? Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah, coba perhatikan yang kuning, dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan. Artinya Tuhan campur tangan di dalam ilmu pengetahuan. Kalau kita hidup di era digital saat ini, kita percaya bahwa Tuhan juga turut campur tangan. Tuhan ada di dalamnya. Kalau Tuhan belum izinkan kita hidup di era digital saat ini, itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau sudah masuk kita di era digital sekarang, itu berarti ada campur tangan Tuhan. Tuhan mengizinkan pada masa ini kita hidup di era digital. Kemudian Tuhan akan selalu melampaui setiap teknologi manusia di sepanjang masa. Tuhan tidak pernah ketinggalan zaman. Dia akan tetap lebih dari kita. Kenapa? Mana dasarnya? Jelas. Wahyu 1 ayat 8 apa katakan? Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, walaupun Yesus hidup pada 2000 tahun yang lalu, bukan artinya Allah itu ketinggalan zaman, tidak. Apa teknologi setelah perkembangan era digital saat ini, Tuhan sudah ada di situ. Tuhan sudah ada menanti di situ. Artinya Tuhan melampaui setiap akal dan pikiran manusia. Dan pada akhirnya ketika manusia sampai kepada puncak tertinggi, dia akan melihat bahwa ternyata Tuhan sudah ada di atas. Iya, Kolose 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian, karena di dalam Dia telah diciptakan
segala sesuatu. Di dalam Tuhan telah diciptakan segala sesuatu, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala. Iya, perhatikan ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dia sudah ada terlebih dahulu. Jadi, kalau kita hidup di era digital saat ini, ingat, Tuhan sudah jauh lebih digital dari kita. Iya. Tuhan sudah lebih digital dari kita. Jadi kita tidak bisa kelabui Tuhan. Apa yang kita lakukan di handphone kita itu, nah, Tuhan sudah tahu. Makanya kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Bapak Ibu, dari zaman Alkitab sampai dengan hari ini, teknologi dipakai sebagai media untuk memuji Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Artinya kehidupan kekristenan kita mulai dari dulu sampai sekarang tetap akan berdampingan dengan teknologi. Nah, cuman yang menjadi masalah memang yaitu ternyata ada orang yang memakai teknologi dengan tidak benar. Dia mengikuti keinginan dosa. Contohnya adalah Menara Babel. Menara Babel, teknologi itu dibuat untuk apa? Untuk meninggikan diri di hadapan Tuhan. Kemudian contohnya anak lembu emas. Penggunaan teknologi untuk memberontak kepada Tuhan. Dan sampai saat ini juga teknologi juga dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai macam kejahatan. Teknologi juga dipakai orang untuk melakukan berbagai hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iya, maka dalam setiap perkembangan teknologi di dalam peradaban manusia bisa dikatakan bahwa akan ada selalu dampak positif dan negatifnya. Iya, pasti itu akan selalu ada. Sekarang kita masuk sedikit tentang etika bermedia sosial. Pada intinya yang mau disampaikan dari etika bermedia sosial, Amanginang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita mau diingatkan bahwa sama seperti interaksi sosial kita dengan orang lain, kita menjaga etika. Etika berbicara, etika berteman, atau apapun itu. Maka tidak ada jauh bedanya dengan etika kita juga di media sosial. Itu yang pertama yang perlu kita pahami dan kita harus mengerti ketika kita bermedia sosial, maka tidak ada bedanya. Bagaimana kita berinteraksi, bersosial dengan orang lain di dunia nyata, maka demikian juga lah kita bermedia sosial, tetap melaksanakan etika yang telah kita hidupi itu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam etika bermedia sosial. Yang pertama adalah di dalam menggunakan media sosial. Saya coba angkat dari 2 Timotius 4 ayat 5. Dikatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Bapak Ibu, apa artinya menguasai dalam segala hal? Yang pertama contohnya adalah waktu. Bagaimana kita mau menguasai diri kita? Memang enak bermedia sosial. Enak yang pakai Facebook. Apalagi kalau mungkin kaum muda lebih banyak TikTok. Iya, coba saya tanya dulu kalau remaja, coba remaja. Mana remaja? Iya, remaja sama Naposo. Kalau kalian sering main TikTok? Sering. Ya, coba tunjuk tangan siapa yang pernah, apa namanya itu, muncul di FYP-nya itu, jempol apa itu? Jempol, apa namanya itu, jempol bukan? Bukan, jempol bumper nih katanya, apanya lupa saya. Kalau sudah kelamaan kita main TikTok, kan ada muncul itu. Ada enggak pernah muncul seperti itu? Iya. Enggak.
Oh, berarti masih normal-normal semua di sini. Iya. Kuasailah dirimu. Artinya kita bagaimana menguasai waktu kita, keinginan kita bermedia sosial. Ataukah kita mungkin ada memakai media sosial sampai itu yang membawa kita tidur. Tentu kita mau kuasai diri kita. Yang kedua adalah tentang menguasai diri dalam segala hal. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kalian. Kalau kita sering membuka Facebook, ingat, kuasai hati dan pikiran kita. Kuasai emosi kita. Kita bisa jatuh dalam dosa. Kenapa kita bisa jatuh dalam dosa? Timbul kecemburuan bisa. Kenapa si Anu begitu hebat? Karena dia posting-posting yang wah-wah di Facebooknya. Padahal di kehidupan nyata belum tentu kan. Tetapi karena dia lihat ya biasalah kalau orang posting kan pasti yang enak-enaknya kan, yang positif-positifnya, yang bagus-bagusnya kan gitu loh. Hati-hati, kuasai hati kita, kuasai pikiran kita, kuasai diri kita sepenuhnya. Jangan sampai kalau kita buka Facebook itu ujung-ujungnya menjadi membuat kita sakit hati, bisa membuat kita menjadi merasa rendah diri, karena menganggap orang-orang yang ada di Facebook itu mereka lebih hebat-hebat dari kita. Tidak. Mari kita menguasai diri. Kalau tidak bisa menguasai diri, lebih bagus matikan itu media sosialnya. Tidak usah. Kalau kita tidak bisa untuk menguasai diri. Iya. Kalau tidak mau ya cari yang lain. Artinya apa yang pertama? Di dalam menggunakan sosial bagaimana kita untuk dapat menguasai diri. Yang kedua adalah bagaimana tentang memposting. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya tetap kita, apapun yang mau kita posting, perhatikan. Tetap menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkomentar, Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap. Jangan hambar. Tadi beberapa pemateri tadi sudah menyampaikan, kita tentu tidak bisa asal berkomentar. Tetapi bagaimana kita memang supaya kata-kata kita itu tidak menjadi kata-kata yang hambar. Kemudian yang keempat adalah berbagi. Bagaimana dengan berbagi di media sosial? 1 Tesalonik 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu. Uji segala sesuatu. Jangan asal berbagi. Padahal yang kita bagi itu adalah berita hoax. Jangan asal berbagi sesuatu yang belum jelas. Ujilah segala sesuatu. Iya, saya rasa itu sedikit yang bisa kita pahami tentang bagaimana etika bermedia sosial. Saya rasa hanya dengan itu saja kita sudah bisa kita survive di dalam bermedia sosial. Selanjutnya Bapak Ibu tentang ruang digital yang menjadi berkat. Tentu ini penting. Kita bersyukur, saya katakan tadi di awal, era digital kita harus terima itu sebagai teknologi dan itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan 1 Korintus 10 ayat 23 sama 24. Yang pertama adalah bagaimana supaya ruang digital itu menjadi berkat bagi kita. Itu yang pertama, menjadi berkat bagi kita. Dikatakan di ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saya coba di dalam terjemahan penafsirannya, supaya agak lebih jelas kita. Di dalam versi penerjemahannya, di dalam penafsiran kira-kira seperti ini. Ada pepatah mengatakan, kita boleh lakukan apa saja yang kita mau. Memang betul. Tetapi tidak semua
yang kita mau itu ada gunanya. Kita boleh lakukan apa saja yang kita mau, tetapi tidak semuanya membangun kehidupan kita. Ada dua kata kunci yang perlu kita perhatikan di sini adalah ada gunanya dan membangun kehidupan. Tidak ada yang larang kita main Facebook, silahkan. Tidak ada yang larang kita mau main TikTok, mau 1 harian, silahkan. Tetapi mari kita tanyakan, apakah ada gunanya? Mari kita tanyakan dari teman-teman kita kalau ada yang main slot. Saya harus sampaikan. Tanyakan pada diri kita, ada gunanya enggak? Kalau enggak ada, berhenti. Kalau tidak ada gunanya, silakan dihentikan itu. Ataukah justru itu menghancurkan kita? Sudah banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang hancur karena slot. Slot tahu kan? Tidak perlu cuma slot saya katakan. Tidak. Depo terus tetapi tidak pernah apa? Depo terus tetapi tidak pernah WP. WD, withdraw kan? Iya. Jadi perlu saya sampaikan. Di era digital ada begitu banyak hal yang bisa kita perhatikan, kita hidupi di era digital ini. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi mari kita coba filter, apakah ada gunanya? Apakah membangun diri kita? Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita era digital saat ini. Kalau kita memakai hal yang positif, begitu banyak hal positif. Saya sebagai pendeta, saya bersyukur di era digital. Kenapa? Di dalam mempersiapkan khotbah, ada begitu banyak di internet buku-buku yang menjadi referensi. Ada begitu banyak penafsiran-penafsiran yang ada di dalam di internet yang bisa saya pakai untuk memperkaya daripada khotbah saya. Di dalam mempersiapkan diri saya sebagai seorang pendeta, saya bersyukur banyak hal yang bisa saya pelajari karena adanya digital ini. Saya sangat bersyukur. Demikian juga dengan kita. Ada begitu banyak berkat yang bisa kita ambil di era digital saat ini. Kalau kita sebagai seorang ibu, bagaimana kita mendidik anak kita dengan baik, ada di internet. Kita sebagai seorang pelajar, bagaimana supaya semakin pintar, supaya makin cerdas, ada di internet. Kita sebagai seorang profesional di suatu bidang, supaya semakin lebih profesional lagi, ada di situ. Kalaupun kita sebagai seorang tukang, bagaimana menjadi tukang yang lebih profesional, ada di situ loh. Begitu banyak berkat di dalam dunia internet sekarang ini. Kenapa kita tidak syukuri? Sedangkan saya ini pendeta, walaupun jurusan saya jurusan teologi seperti itu, tetapi bahkan bagaimana membuat website, bagaimana membuat aplikasi, bagaimana mengedit video, bagaimana untuk membuat foto yang bagus, semua saya pelajari. Karena kecintaan saya seperti itu. Bagaimana, walaupun saya tidak jurusan otomotif, ku pelajari juga bagaimana caranya memperbaiki mobil yang rusak. Iya. Dan itu saya pernah terapkan itu di mobil, ujungnya mobil itu dibawa, ke bengkel juga ujungnya. Justru jadi diderek, ya itulah. Artinya, Bapak Ibu, banyak berkat Tuhan yang bisa kita ambil dari era digital saat ini.
banyak berkat-berkat Tuhan. Sudah sejauh mana berkat-berkat Tuhan itu sudah kita petiki dari era digital saat ini. Mari kita tanyakan. Begitu banyak. Dan saya sebagai seorang pendeta, saya merasakan bagaimana berkat itu. Memang sungguh banyak. Banyak berkat. Bagaimana cara berkhotbah yang baik. Bagaimana cara memimpin gereja. Bagaimana cara dan segala macam cara-cara itu semua saya pelajari. Itu untuk apa? Untuk membangun diri saya sebagai seorang pendeta. Demikian juga dengan kita. Bahkan bahan ini pun semuanya ini kebanyakan ini adalah saya telusuri di internet kan gitu. Itulah gunanya sehingga bisa saya sajikan sekarang. Artinya mari kita tanyakan apakah ada gunanya? Apakah itu membangun? Kalau tidak membangun, kalau tidak ada gunanya, hentikan. Tapasoi. Iya, kita hentikan itu. Ada banyak judi-judi online sekarang bertebaran di internet. Iya. Saya katakan sekali lagi, slot itu adalah gambling. Iya. Slot itu adalah gambling. Jangan kita berharap sesuatu yang tidak pasti. Jangan kita berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Oke, itulah yang pertama yang mau saya sampaikan. Banyak berkat kepada ibu-ibu, mungkin kepada Inang di sini, bagaimana supaya masak saksang misalnya supaya lebih bagus. Ada di internet. Supaya memasak arsik supaya lebih enak, ada di internet. Kenapa itu kita cari? Kenapa kita coba habis waktu kita sampai berjam-jam hanya untuk misalnya saya tidak bilang Facebook tidak apa ya. Sampai habis berjam-jam waktu kita buka-buka Facebook sampai situ 1 jam, 2 jam. Padahal mungkin ada yang masih lebih berguna dan membangun diri kita misalnya. Ada tutorial yang ada di Facebook. Artinya mari kita mau mempersiapkan diri kita menerima era digital dengan kita tanyakan ada gunanya enggak dan bisa membangun diri kita apa tidak. Yang selanjutnya adalah ruang digital menjadi berkat juga bagi orang lain. 1 Korintus tadi di ayat 24-nya dikatakan jangan seorang pun yang mencari keuntungannya diri sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Tentu kita tidak hanya menerima berkat dari era digital, tetapi kita juga bagaimana supaya menjadi berkat di era digital. Bagaimana kita menjadi berkat? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada berapa banyak informasi yang mungkin berguna untuk kita sampaikan. Ada banyak hal yang bisa kita bagi di dunia internet yang mungkin berguna bagi orang lain. Kita harus ingat, kita harus bisa menjadi berkat di era digital pada saat ini. Saya tidak pernah, memang sudah beberapa tahun saya tidak pernah buka Facebook. Paling 1-2 menit mungkin sekali-sekali saya intip. Tetapi saya tidak pernah sekarang lagi buka Facebook seperti itu. Itu sebabnya mungkin kadang saya kurang informasi. Iya. Tapi walaupun demikian, saya selalu aktif di Google Map, berkontribusi. Kalau saya pergi ke suatu tempat, misalnya ada rumah makan, saya itu selalu foto rumah makan itu. Saya selalu foto itu makanannya. Saya coba, kalau enggak enak, saya bikin di Google Map itu, makanan ini tidak enak. Saya bilang, iya, tidak enak. Iya, tidak enak. Saya bukan mau supaya yang punya itu toko mungkin bisa memperbaiki. Iya, memperbaiki. Kemudian orang yang mau ke situ kian menjadi, kata orang enggak enak katanya. Coba kita cari tempat yang lain. Ya kan sayang uang mereka kan membeli sesuatu yang enggak enak misalnya. Atau saya misalnya rumah sakit ini belum pernah saya jumpai.
belum pernah saya kunjungi itu selalu saya foto. Artinya karena sudah banyak orang untuk mencari tempat itu misalnya melihat Google Map seperti itu. Bagaimana review orang di situ. Mungkin dia mencari sesuatu yang berguna, informasi yang berguna. Artinya bagaimana kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian inilah yang mau disampaikan kepada kita, bagaimana kita memang benar-benar untuk memberikan juga diri kita mau berkontribusi buat berkat bagi era digital saat ini. Kalau misalnya ada kemacetan, ya kan kita bisa, jangan lewat dari sini, di jalan ini sekarang lagi ada demo. Itu kan kontribusi di era digital, kan gitu loh. Jangan lewat di sini lagi ada kebakaran sehingga macet. Orang bisa cari alternatif, mencari jalan yang lain. Kita menyampaikan renungan-renungan, ayat-ayat Alkitab, itu kan sesuatu kontribusi. Artinya banyak hal yang lain yang bisa kita buat di dalam era digital saat ini. Mungkin sedikit demikian dari penyampaian saya dari materi ini. Terima kasih. Saya sampaikan ke... Baik, terima kasih Amang Pendeta Porisman Lubis MTH. Ya, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya juga sebagai moderator jujur mengatakan saya juga sudah sangat lapar. Jadi mohon panitia boleh sambil dijalankan untuk dibagi konsumsi makan siang. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Saya minta cukup satu sesi aja. Bisa ya 5 penanya ya. Oke, siapa yang mau bertanya? Dari Amang ini 1, Inang 2, Amang Gusti Samosir 3, Daniel Tambun dari Naposo 4. Dari Tamarunang tidak ada pertanyaan? Ayo dong, jauh-jauh dari Tamarunang. Oh ada. Maaf Amang, siap Amang Sintua. Ya, kita langsung aja ya sesi tanya jawab. Siapa tadi yang pertama? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam kesempatan ini kau juga mengucapkan terima kasih atas Kominfo dan HKBP yang telah menjadikan talkshow ini di gereja. Pertanyaan saya secara khusus untuk Bro Amo. Tadi saya sangat tertarik dengan pembuatan konten-konten. Nah, pertanyaan saya, gimana untuk yang pemula? Pemula membuat konten tadi memang sudah jelaskan tips-tipsnya. Cuman kalau melihat tips itu, ya manusia kan ada yang tidak sempurna kan. Saya percaya Pak Amo berdiri sekarang itu penuh perjuangan tuh. Artinya paling tidak punya jam terbang. Nah, begitu juga dengan yang pemula. Nah, apakah ada tips-tips yang lebih buat pemula supaya bisa membuat konten-konten yang menjadi berkat? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Makasih. Bagaimana Bang Amo, kita kumpul aja ya pertanyaannya ya. Biar sekaligus nanti dijawab ya. Ya, pertanyaan kedua tadi siapa? Siapa tadi? Inang ini. Terima kasih. Saya coba ke pemaparan Pak Sony. Saya senang dengan pemaparan Bapak, semangat, penuh semangat. Ini pertanyaan saya sederhana. Sebaiknya bagaimana atau sebaiknya apa yang kami lakukan agar kita tidak mudah terseret arus media digital yang negatif. Terima kasih. Ya, sudah ada mic-nya. Ya, pertanyaan ketiga dari belakang Abang Samosir. Oke, terima kasih. Mohon diperkenalkan dulu dirinya Bang ya, tadi Inang mungkin tidak tahu narasumbernya. Oh ya, nama saya Agustinus Samosir.
Saya jemaat AKBP. Terima kasih untuk AKBP yang mengadakan acara ini. Walaupun kita jadi bangsa yang literatis paling jelek, itu bukan kebanggaan sebenarnya, sedih sebenarnya ya. Apalagi saya juga punya anak kecil, masih SD lah. Mudah-mudahan dengan ini kami masih bisa belajar lebih bagus lagi. Memang sekarang banyak sekali contoh kecil WA yang disebar, dan saya juga ada beberapa ya orang tua saya juga sendiri pernah menyebarkan yang informasi yang salah sebenarnya. Akhirnya saya tegur bahwa Pak dicari dulu kebenarannya, apalagi dengan tidak menyebarkan ini Anda akan celaka, Anda akan begini-begini, kan sedih juga gitu. Jadi kayak, nah paling yang saya mau tanyakan, banyak juga memang ujaran-ujaran kebencian di internet, apalagi nih memasuki tahun-tahun politik. Bagaimana dari segi hukumnya, maksud saya supaya ada efek jera gitu, karena yang selama ini saya perhatikan paling meminta maaf, meminta maaf gini udah selesai perkara, besok-besok ada lagi, malah kita jadi pesimis, paling besok-besok minta maaf udah selesai aja tuh perkaranya. Jadi bagaimana supaya ada efek jera, supaya kita nggak jadi warganet yang mempunyai literasi terburuk di dunia, sedih juga gitu dengarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sedikit-sedikit minta maaf ya kan, pakai materai. Ya, pertanyaan berikutnya, Daniel Tambun. Selamat siang Bang Inggo, selamat siang Amang Pendeta, dan selamat siang juga Bapak para narasumber. Ini saya mengapresiasi acara talk show ini sangat bagus, menyesuaikan dengan era teknologi di mana kita dituntut untuk bisa paham dengan literasi digital. Ini yang ingin saya tanyakan adalah digital ini kan memang begitu kompleks ya, banyak informasi yang berseliweran ya. Seringkali informasi yang diterima itu ada orang yang sengaja menyebarkan ya tanpa meng-cross check. Tapi informasi tersebut ya kita nggak tahu itu benar apa enggak. Nah, bagaimana sementara yang saya tahu itu pengguna teknologi sekarang itu sebenarnya yang lebih paham itu milenial ya. Kadang-kadang kalau generasi tua itu, kalau pandangan saya itu masih kerasa gap gitulah ya. Karena memang orang tua dulu teknologinya nggak seperti sekarang. Nah, bagaimana cara kita bagaimana cara kita menyadarkan orang yang sebenarnya masih belum paham soal penggunaan teknologi serta mencegah penyebaran informasi palsu ini. Kalau dari pengalaman saya, setiap kali ada WA masuk itu seringkali ada masuk, aku sih kalau generasi muda sih nggak begitu percaya. Nah, tapi kalau sama generasi tua itu pokoknya asal kirim aja gitu. Nah, yang kalau begini dibiarkan bisa bahaya. Nah, bagaimana caranya supaya semua generasi itu bisa paham literasi digital. Jadi kedepannya itu pemakai teknologi baik yang generasi muda maupun generasi tua itu bisa sama-sama paham. Mohon pencerahannya dari bapak-bapak semua. Terima kasih, selamat siang. Siang, terima kasih. Ya, penanya berikutnya dari atas lantai 2, Sintua Siahaan. Tolong ada mic tidak di atas? Halo, Shalom. Shalom. Ya, saya mewakili yang ada di atas ini. Jadi kalau saya perhatikan tadi apa yang dibicarakan ini dari kurang lebih 2 jam lebih ya. Ini sesuai dengan tema kita menjadi berkat di ruang digital, dan banyak hal yang boleh disampaikan oleh pemateri di atas. Tetapi saya pikir ini luar biasa ya untuk anak-anak muda yang kurang lebih sekitar 40% yang hadir ya. Ini bisa menjadi berkat ya sesuai dengan tema kita pada hari ini.
Yang mungkin akan saya tanyakan ya, khususnya kepada sahabat saya Bang RPG ya. Ini terkait dengan ruang digital. Ruang digital kan luas sekali ya. Nah, saya sih ingin minta pendapat aja karena memang di sini kan banyak pemilih-pemilih muda. Saya tidak bicara sosok atau objeknya, tetapi paling tidak pemilih-pemilih muda ini bisa memahami. Yang menjadi pertanyaan adalah begini, terkait Pilpres yang akan diselenggarakan di tahun 2024, kemudian kalau berbasis teknologi ya, kira-kira penerapan e-voting bisa nggak kira-kira dilaksanakan di Indonesia? Dan kalau umpamanya bisa dilaksanakan di Indonesia terkait dengan Pilpres untuk digital e-voting ini, kira-kira kita mampu nggak untuk menyelenggarakan itu? Nah ini saya pikir ini jadi penting karena negara-negara berkembang dan saya pikir beberapa tahun ke depan itu pilihan kita sudah harus seperti itu. Nah tinggal bagaimana kesanggupan kita apalagi ekosistem daripada digital kita juga harus menyeluruh, harus siap. Karena tidak mungkin ekosistem itu tidak menyanggupi untuk penyelenggaraan itu. Kemudian yang kedua selanjutnya mungkin saya sedikit menyinggung karena tadi memang sempat disampaikan juga ya oleh Bung RPG terkait di Instagramnya. Saya setuju sekali dengan temanya dibilang begini, hari ini adalah kehidupan, hargailah karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Kira-kira ini bisa menjadi berkat, mungkin bisa tanggapannya dari Bung RPG. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tadi ada 5 penanya, tapi pertanyaannya banyak ya, ada 8 mungkin tadi. Ya, silakan langsung dijawab pertama dari Bang Ammo. Siap. Sambil menikmati makan siangnya, hati-hati keselak ya. Oke, yang pertama tips sederhana Pak bikin konten. Mungkin bisa diawali dengan Bapak perlu tahu dulu, ada namanya personal branding. Bapak tahu dulu, Bapak ini mau buatnya apa? Kontennya seperti apa? Apakah mau buat konten video ya atau mau buat konten grafis? Konten grafis itu foto yang diedit atau mungkin ada gambar-gambar yang diedit dikasih teks atau mau bikin podcast atau audio apapun. Itu pikirin dulu mau dibuatnya seperti apa. Kalau mau saya mau main di semua sosial media. Oke, berarti sudah nangkap berarti. Nah, sekarang tinggal maunya apa? Video kah atau gambar atau cuman sekedar tulisan. Kemudian cari kekuatannya di mana Pak? Contoh misalkan Bapak kuatnya di kata-kata misalkan atau ngomong atau kuat dalam hal mengedit segala macam. Nah mulai dari situ. Nah kalau mau tahu lebih banyak, lebih paham secara teknis memang ini perlu satu sesi sendiri ya. Di YouTube itu banyak tutorial yang kita bisa belajar. Cari tutorial membuat konten dengan smartphone. Itu cara paling simpel. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sosial media, kalau Bapak lihat di yang tadi saya sampaikan yang ada CapCut, ada Reels, itu sebenarnya sudah bisa dari situ. Karena dia sudah punya fitur untuk teks, dia sudah punya fitur untuk lagu, bisa rekam suara langsung dari situ bisa. Jadi itu bisa dibuat dari situ. Makanya memang yang paling pertama saya anjurkan ke Bapak adalah contoh misalkan di Instagram, di Reels atau TikTok, mulai ngulik Pak. Jadi kan kalau di Instagram itu, di Reels itu mau mulai dari situ dicari fitur-fiturnya banyak sekali. Bahkan kita bisa bikin konten apapun itu tanpa misalkan harus kayak syuting pakai kamera, enggak. Bisa dengan template yang ada di handphone. Jadi bisa langsung. Makanya yang pertama pikirin dulu mau kontennya apa. Video, gambar, atau cuma suara, atau foto dikasih audio, itu dipikirin dulu. Baru nanti mulai belajar teknisnya dari sosial media. Kurang lebih seperti itu Pak. Iya, jadi nanti boleh belajar. Kemudian ibuku, gimana caranya menghindar supaya kita tidak masuk dalam konten negatif? Kita perlu punya kesadaran Bu. Makanya pertanyaannya adalah waktu kita bangun tidur, siapa yang kita cari? Istri, suami, atau handphone? Atau Tuhan? Benar. Cari suaminya dulu sama istrinya, kan tidurnya benar nanti hilang, iya kan?
cari suaminya atau istrinya, baru ajak berdoa sama Tuhan. Itu juga benar, karena itu yang paling real. Kenapa saya bilang harus punya kesadaran, jangan sampai ibu-ibu lagi capek bangun tidur, ibu bangun tidur langsung buka HP, ambil HP-nya suami, muncul notifikasi matahariku. Wah, ngamuk lah ibu. Aku aja dari dulu kawin gak pernah kau panggil matahariku, bungaku, apapun itu. Ibu udah mulai marah-marah curiga, bawa pulang aku ke Medan, kau gituin aku di sini. Mau ibu mulai nangis-nangis. Ternyata belum dibuka Bu, ternyata waktu dibuka isinya apa? Diskon 50% dari matahari. Itu kan perlu kesadaran. Nah, muncul konten-konten negatif. Saya bilang gini, ini juga mungkin sekaligus bisa menjawab yang tadi disampaikan oleh Mas tadi dan yang lain bahwa gini. Konten negatif itu bukan hanya tercipta karena banyak orang jahat yang sengaja membuat, tapi karena banyak orang Kristen yang diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Maksudnya gimana? Kita kalau dapat berita, nyambung yang tadi kalau dapat informasi ngecek, jangan buru-buru di-share. Tadi udah disampaikan oleh Bung RPG juga. Saring dulu, kalau dapat sesuatu, cek dulu. Boleh lihat nanti di aduan konten Kominfo, itu bisa cek di situ, ini berita benar apa enggak. Karena sekarang itu semua bisa dibuat dengan editan dan segala macam, apalagi sudah muncul teknologi baru yang namanya AI. Ya, AI ini lebih canggih lagi. Foto ibu bisa diupload, ibu ngomong kasar itu bisa dibuat sekarang. Itu bisa dibuat. Ada aplikasinya yang bisa bikin foto itu ada suaranya. Jadi kita perlu berhati-hati. Nah, makanya filosofinya gini Bu. Kita nggak pernah bisa nahan burung terbang di atas kepala kita, tahu ya filosofi ini ya. Kita nggak pernah bisa nahan burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa menahan dia untuk tidak bersarang di atas kepala kita. Sama dengan konten-konten negatif. Maaf, pornografi diciptakan, ada triliunan rupiah yang dikeluarkan setiap tahun untuk memproduksi ini, untuk merusak generasi. Bahkan konten-konten hoax pun sengaja dibuat memang tujuannya untuk merusak. Nah, nggak masalah kalau itu ada. Apa yang kita bisa lakukan untuk menangkal? Yang tadi Pak, bikin konten positif. Banyakin konten-konten positif. Konten-konten positif banyak supaya mengimbangi. Karena mereka tidak bisa dihilangkan. Ya, karena sulit untuk menghilangkan itu memang perlu proses. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah selain tadi, itu tadi. Kalau udah tahu negatif nggak usah dibuka. Konten negatif itu rame, viral gara-gara apa? Kita sendiri. Udah tahu itu konten salah, di-share lah ke orang. Di-like lagi, nah itu dia. Kita ikut berkomentar lagi. Nama di situ bagus-bagus, misalkan yang komentar Yohanes, Yunus. Ya kan, nama-nama Kristen yang komen di situ tapi isinya maaf ya, bodat kau. Ya kan, kasar kata-katanya. Padahal namanya nama-nama Alkitab, nama-nama Kristen. Harusnya kita bisa. Nah, nyambung ke Mas yang tadi gimana meliterasi, beritahukan ke kami, ke Siberkreasi, di mana yang perlu diliterasi, kami siap datang. Ya, Mas ya, Abang siapa namanya? Ya, silakan boleh WhatsApp DM kami di Siberkreasi, di Kominfo, boleh DM kami di sana atau kasih tahu ke teman-teman panitia di sini, ada orang-orang yang mau diliterasi, kabarkan ke mereka, kita bisa datang. Nanti kita kasih tahu di situ ada banyak sekali acara-acara webinar yang bisa kalian hadir untuk paham betul tentang literasi digital. Saya rasa dari saya itu aja, kalau masalah hukum dan lain-lain biarkan pakarnya yang menjawab. Silakan Pak RPG. Baik, terima kasih. Langsung ke Bung RPG. Makasih. Yang pertama saya ingin sampaikan, indeks literasi digital Indonesia itu baru 62 dari 100. Sementara negara-negara ASEAN yang lain itu rata-rata 70. Bahkan Korea Selatan itu sudah 97. Jadi kita bisa lihat keterlambatan kita menyangkut literasi digital. Ini sebagai dasar dulu. Kemudian kenapa kita terlambat dan masih 62? Yang pertama karena kemampuan minat baca kita yang sangat rendah. Minat baca kita yang sangat rendah. Menurut penelitian, hanya 1 dari 1000 orang saja di Indonesia ini yang rajin membaca. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, sarana prasarana sistem pendidikan.
3 hal ini yang harus diperbaiki terlebih dahulu, sehingga Kominfo berdasarkan keinginan melakukan literasi digital, ini kita akan melakukan 2.500.000 ya Bung Amo ya, 2.500.000 di Sulawesi Selatan. Kenapa 2.500.000? Supaya kita siap dengan era digital ini. Semua digital pada waktunya. Kita belum siap dengan angka-angka data-data yang ada tadi. Contoh 62 dari 100, negara-negara lain sudah 70, bahkan Korea Selatan yang rajin ibu-ibu nonton drakor itu 97. Itu karena minat baca 1 dari 100. Seiring dengan yang disampaikan tadi oleh Bung Rudi Lopa. Bung Rudi ini adalah bos saya ini. Ya, Bung Rudi sangat dekat dengan mentor saya, Bang Ara Siahaan, Ara Sirait, Bang Ara Sirait, mentor saya, Ketua Taruna Merah Putih kebanggaan kami. Saya pernah menjadi Ketua Taruna Merah Putih di Sulawesi Selatan. Jadi Bung Rudi, kenapa KPU belum memikirkan, bahkan mengatakan tahun 2024 ini tidak memikirkan sistem e-voting. Walaupun kita tahu e-voting ini bagus sekali, karena belum siap untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat kita yang berjumlah 200 juta. Ini problemnya. Bayangkan, sekarang Kominfo baru mulai dengan 2.500.000. Itu pun juga masih dikorupsi juga Bung Rudi. Ya, masih dikorupsi juga ya kan. Mudah-mudahan kegiatan kita tidak bagian dari itu ya. Itu BTS. Jadi 200 juta ini harus dilakukan sosialisasi. Ini memang tidak mudah. 200 juta harus disosialisasi. Kemudian yang kedua, banyak badan pengawas pemilu merasa bahwa partisipasi pengawasan itu berkurang. Nah, jadi seperti Perludem sampaikan bahwa kalau pemilu berjalan secara digital, mereka punya partisipasi untuk pengawasan menjadi menurun. Yang ketiga, masyarakat tidak yakin bahwa apakah suara saya sampai atau tidak gitu. Kalau dia langsung di TPS, dihitung hari itu 300 orang punya satu TPS rata-rata 300 sampai 350. Kalau 150 yang hadir, 150 ingin lihat. Ada enggak saya mencoblos yang tadi gitu. Jadi memang kita masih manual, sehingga memang budaya harus berubah. Termasuk budaya politik kita, dari sistem manual menjadi sistem secara digital. Dan sistem secara digital sebenarnya mengurangi angka-angka kecurangan. Karena langsung real time. Begitu selesai jam 1 ditutup TPS, langsung kelihatan angka. Itulah yang kami harapkan semua, tetapi jujur saja Indonesia belum siap soal sarana dan prasarananya. Termasuk sistem e-votingnya. Di pilar digital ada 4. Tadi skill, kemudian etika yang dibawakan Pak Pendeta, dan saya budaya. Ada 1 yang berat di Indonesia, yaitu soal safety atau keamanan. Nah, ini juga yang ditakutkan, keamanan pemilu. Bagaimana hak-hak suara dari Bapak Ibu nanti ini tiba-tiba ada hacker yang jago-jago, orang Indonesia ini terkenal hacker-hacker, tiba-tiba ada satu TPS, malah pernah ada ketika kita coba digital pelaporan, ada satu TPS suaranya sampai 100.000. Ya, 100.000 suara. Inilah semua Bung Rudi, memang Indonesia masih harus belajar. Bapak Ibu semua yang saya hormati, memang kita masih harus belajar. Kemudian hari ini adalah kehidupan, karena kita tidak tahu hari besok itu seperti apa. Hampir sama dengan kita seperti pembawa lentera. Ada yang isi dengan minyaknya, ada yang tidak sempat isi dengan minyaknya. Kita tidak tahu besok apakah Tuhan datang kembali atau tidak. Tapi paling tidak kita mempersiapkan diri kita bahwa harus terbaik setiap hari. Harus terbaik setiap hari. Karena kita tidak tahu kapan akan selesai dunia ini. Kalau kita lihat dengan era digital yang semakin hebat, Bapak Ibu, kejahatan memang tidak bisa kita bilang karena ada digital, ada kejahatan. Dari zaman Sodom dan Gomora saja kejahatan sudah ada. Maka istilah sodomi itu sebenarnya digunakan karena kata Sodom. Ya, jadi sodomi itu mengingat peristiwa Alkitab, peristiwa Sodom dan Gomora. Jadi kalau kita lihat memang kejahatan itu tidak akan pernah ada sejak manusia lahir ini sudah dengan kejahatan. Jadi juga kita tidak perlu terlalu waspada. Tetapi kita harus menjaga seperti yang dikatakan tadi Pak Pendeta tadi, bahwa 1 Korintus tadi, ya kita harus selalu juga bertumbuh dalam kasih Kristus. Dan kita yakin dan percaya bahwa digital ini juga bagian dari keinginan Tuhan kepada kita, keinginan Tuhan Yesus kepada kita. Tidak mungkin bukan karena keinginan Tuhan Yesus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Memang kita berharap digital ini akan mempermudah kita dalam kehidupan kita. Tapi saya berharap
partisipasi kita di dalam jemaat tetap ada walaupun digital, semakin digital Pak Pendeta ya. Makanya kita akan meramuh digital ini dengan baik ya Bapak Ibu semua. Tapi saat ini yang dilakukan oleh Kominfo melakukan sosialisasi bahwa era digital itu akan segera bahkan tidak bisa dihindari lagi. Termasuk Bapak Ibu saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah RI televisi itu berubah. Namanya ASO, Analog Switch Off. Jadi TV analog kemarin itu akan berubah. Tidak ada lagi TV analog. Jadi yang ada adalah TV digital. TV digital itu TV pintar. Jadi bisa Google, bisa YouTube. Ya kalau TV analog itu tidak bisa Google dan YouTube. Kalau TV yang sekarang digital itu bisa analog dan YouTube. Apa kelebihannya? Bapak Ibu ingat handphone dulu, waktu zaman Motorola, waktu zaman Nokia, itu sistemnya AMPS. Sekarang kan sistemnya GSM, itu digital. Jadi lebih banyak, makin banyak gitu, makin banyak provider. Kalau makin banyak provider, biaya akan semakin murah. Begitu juga televisi. Sekarang stasiun itu menggunakan channel. Ada channel 1, channel 3, 5, 7, 9, 21, 23. Ya, UHF ya. Kalau digital tidak ada channel lagi. Semua akan masuk di situ dan semakin banyak dan semakin bertumbuh. Ini juga akan bisa melahirkan TV-TV digital, TV-TV gereja. Gereja bisa masuk untuk TV-TV digital nanti. Inilah bagian dari perkembangan zaman yang tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah pengawasan, controlling ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pengawasan, pencermatan, dan juga pemanfaatan dengan tepat dan baik. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau masih ada pertanyaan yang lain bisa WA saya. WA saya 08126 126 1268. Sekali lagi 08126 126 1268. Jadi 3 kali 126-nya. Kalau 126 kalau plat mobil, 1 dan 2 itu R, 6 itu G, jadi Rudi Goni. Ya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, luar biasa tadi dari Bung RPG. Ya, baiklah ini sebelum sudah penghujung acara, kita undang para narasumber untuk boleh berbaris ke depan untuk memberikan closing statement. Sebelum kita menutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Lubis. Terakhir dari saya Bapak Ibu, sekali lagi yang berubah itu hanya teknologi. Yang berubah menjadi digital itu hanya teknologi. Tapi karakter kita sebagai karakter Kristus, sebagai terang dan garam itu tidak boleh berubah. Bijaklah dalam bersosial media supaya kita semua tetap bisa menjadi terang dan garam di dunia digital. Itu saja dari saya. Saya minta terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Mohon maaf kalau umpamanya ada yang kurang berkenan. Sebagai manusia biasa tentu saya penuh dengan kurangan. Hanya Tuhan saja yang sempurna. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa kalau dulu kita belajar literasi dasar yaitu membaca dan menulis, kita hanya tahu kalimat, kata, dan tulisan dan huruf. Dengan literasi digital kita dapat menguasai dunia. Iya, kalau dari saya tentu etika tidak hanya di dunia nyata, tetapi etika juga harus di dunia maya. Iya, pola nipe. Itu. Jadi kami juga dari gereja HKBP Makassar mengucapkan terima kasih. Iya, mau lihat kepada kedua narasumber kita yang sungguh sangat energik, menjadi berkat bagi jemaatnya pada saat ini, kepada Bapak Sony, iya, dan juga Pak Rudi, sukses Pak Rudi, mudah-mudahan harapan, cita-cita, iya, didengarkan Tuhan, dikabulkan Tuhan, semakin menjadi berkat lagi buat bangsa dan negara kita. Amin. Iya. Iya, demikian juga dengan Bapak Sony ya. Sukses selalu di dalam karir, mudah-mudahan semakin meningkat lagi. Dan iya, doa kami jemaat seluruh HKBP Makassar di sini mendoakan kedua bapak di sini, Pak Sony dan juga Pak Rudi, semoga diberkati di dalam setiap harapan dan juga kegiatan-kegiatan sehari-hari. Ya.
Iya. Oh ya, ya, oke. Demikian juga dengan panitia pelaksana kegiatan kita dari Kominfo pada hari ini. Terima kasih buat semua kerja kerasnya untuk mendukung acara kita pada hari ini. Sebelum acara kita ini, hampir 1 bulan sebelum ini sudah mereka tetap intensif untuk berkomunikasi dengan kita Gereja HKBP. Artinya bagaimana berusaha supaya menjaring sebanyak mungkin jemaat untuk bisa mendapatkan literasi pengetahuan pada saat ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada semua panitia yang telah bekerja keras untuk kesuksesan acara kita. Terima kasih buat paduan suara yang telah hadir, paduan suara Yosua. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Iya, sama paduan suara dari Gepil tadi, dan juga kehadiran dari Naposo dari HKBP Tamarunang ada tadi ya. Iya, terima kasih buat kehadirannya. Kiranya Tuhan memberkati kita juga di dalam perlindungan Tuhan, kita boleh kembali ke tempat kita masing-masing. Mungkin demikian, ada lagi yang belum saya sampaikan kira-kira, saya rasa sudah itu ya. Siapa tadi yang tertinggal? Oh, ini rupanya, lupa saya ini. Terima kasih buat moderator kita, Inggo Purba, mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Amin. Iya. Sukses di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan di gereja juga. Oke, Mang Inang, Bapak Ibu, sedemikian acara kita supaya kita tutup, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat hari ini, kami boleh bersyukur menerima pembekalan melalui talkshow literasi digital yang boleh terlaksana dengan baik pada saat ini Tuhan. Biarlah apapun yang telah kami terima dari narasumber itu semuanya boleh menjadi kekuatan bagi kami seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk semakin kami boleh mengenal akan era digital yang boleh kami hadapi dan kami jalani pada saat ini. Kami semakin mengerti dan kami semakin menjaga diri kami dari hal-hal yang tidak baik dari dampak daripada era digital. Tetapi kami mau menerima semua hal yang positif, itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh semakin berhikmat di dalam menggunakan teknologi secara khusus digital yang telah kami jalani pada saat ini. Tuhanlah yang menyempurnakan itu melalui Roh-Mu, semakin kami bijak lagi Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Demikian juga kepada narasumber kami yang telah memberikan pemikiran, pencerahan bagi kami pada saat ini, Bapak Sony dan juga Pak Rudi. Tuhan berkati mereka di dalam segala aktivitas mereka, di dalam apapun Tuhan yang menjadi pengharapan mereka untuk karir mereka ke depan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan, memberkati semuanya, sehingga mereka boleh juga terberkati Tuhan melalui setiap apapun yang mereka laksanakan dan menjadi berkat juga bagi seluruh orang. Terima kasih Tuhan buat panitia yang telah bekerja sama pada saat ini, boleh mempersiapkan segala sesuatunya sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Ya, terima kasih Amang Inang, selamat siang. Ya. Bapak Ibu, buat guru-guru sekolah minggu sama Naposan, nanti sore jam 5 itu saya bikin seminar public speaking di GPIB Bukit Saitun. Kalau ada yang mau hadir belajar public speaking boleh silakan ke sana. Terima kasih. Mau foto lagi, bosku.